Di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah beredar di media sosial. Bentrokan bermula saat salah satu kelompok hendak pulang usai kegiatan, diduga akibat selisih paham dengan kelompok lainnya. Bentrokan tak terhindarkan. Selain melakukan aksi lempar batu, bentrokan juga menyebabkan sejumlah motor yang ada di lokasi dibakar. Akibat bentrokan, sejumlah sepeda motor hangus terbakar. Petugas langsung melakukan pembersihan dengan mengangkut bangkai sepeda motor. Hingga minggu malam, pengamanan masih dilakukan di sekitar lokasi. Pemkab Magelang menyebut akan melakukan mediasi lanjutan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Polisi menyatakan bentrokan dapat dilerai setelah mediasi awal dilakukan. Kita sampaikan ketika mereka pas selesai kegiatan pulang bersinggungan dengan salah satu kelompok lain, akhirnya ada tersinggung, kemudian terjadi di situ tadi sempat ada cekcok di lapangan seperti itu. Tapi sudah kita selesaikan, kita sudah mediasi. Tadi bersama saya, Pak Bupati, Pak Dandim, dua pihak yang berkelompok berselisihan tadi sudah ada. Makanya tadi ada ini arus sudah kita kembalikan supaya masyarakat tidak tegang. Ada yang diamankan kan? Sementara belum ada. Sejumlah pemuda menyerang komunitas yang diduga kelompok pang. Diduga penyerangan dilakukan karena aktivitas kelompok tersebut sering mengganggu ketertiban. Beginilah detik-detik video amatir yang direkam oleh warga saat sejumlah pemuda mengusir kelompok remaja yang diduga komunitas pang di alun-alun Besuki, Situbondo. Dengan menggunakan pentungan, kelompok pemuda mengejar para remaja tersebut yang sedang tiduran di taman kota. Kelompok remaja yang dinilai meresahkan warga ini pun kabur hingga ke jalan raya. Pihak kepolisian mengaku kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Cekcok antara kedua belah pihak, kesalahpahaman. Sehingga ini terjadi sampai pemukulan sampai dikejar. Setelah dilakukan diambil keterangan, kedua belah pihak itu menyadari sehingga diselesaikan secara damai melalui restorasi justice. Saudara, seorang lansia ditembak saat menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi penembakan terhadap lansia saat menggagalkan pencurian sepeda motor sempat terekam kamera CCTV. Salah seorang pelaku melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke arah korban yang berusia 70 tahun. Usai merampok, pelaku yang berusaha mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Para pelaku kabur usai aksinya ketahuan, sempat dikejar penghuni rumah dan warga sekitar. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian Resor Jakarta Timur. Berapa puluh? Satu kali saja. Di bagian mana, Pak? Bagian tangan kanan. Tangan kanan ya. Oh, oke. Terus habis itu setelah nembak itu bagaimana? Setelah nembak langsung kabur atau gimana? Pelakunya langsung kabur atau bagaimana? Langsung kabur, saya teriakin maling, semua pada ngejar. 2 orang pelaku pencurian motor yang sedang beraksi di Jalan Malaka 3 Cilincing, Jakarta Utara digagalkan seorang emak-emak. Pelaku sempat mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi yang memergokinya. Dari rekaman kamera CCTV, 2 orang pelaku berbagi tugas saat beraksi mencuri motor. Seorang pelaku memantau situasi dari atas motornya, sedangkan pelaku lainnya berusaha mengambil motor yang tengah terparkir di jalan raya. Aksi pencurian kemudian digagalkan seorang emak-emak yang sedang melintas berjalan kaki. Merasa curiga dengan tindakan pelaku, emak-emak tersebut langsung berteriak. Pelaku kemudian mengeluarkan pistol untuk menakuti saksi. Ketahuan saat beraksi, pelaku kemudian kabur. Kasus ini kini ditangani Mapolsek Cilincing. Kayaknya susah gitu. Makanya saya dengan spontan nengok, langsung ngomong maling. Cuma kalau orang kaget latah, saya bilang maling. Dia kaget, saya kaget. Pas saya kaget, saya ngelihat orang itu ngeluarin senjata dari dalam jaket. Makanya saya langsung balik ke arah.
Usai jeda, saudara, kami akan menghadirkan beberapa informasi lainnya. Kondisi para pasien korban konflik bersenjata Israel-Palestina terancam keselamatannya akibat stok bahan bakar generator listrik dan akan habis pada Senin malam. Dua gempa bermagnitudo 6,3 dan 5,3 kembali mengguncang Afghanistan pada Minggu pagi kemarin. Total ada 7 kali gempa bumi besar di Afghanistan dalam 8 hari terakhir. (1955) Pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Polri Presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi sebagai wujud Polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat. Layanan WA Yanduan Propam Presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui WA Chat dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja. Sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan memastikan laporan akan ditangani secara optimal. Ini wujud komitmen Polri Presisi untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri. Layanan WA Yanduan Propam Presisi adalah wujud nyata Polri dalam meningkatkan layanan publik. Salam Presisi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, 7 kali gempa bumi bermagnitudo 6,3 telah mengisolasi Provinsi Herat di Afghanistan bagian barat selama 8 hari. 2 gempa terakhir bermagnitudo 6,3 dan 5,3 terjadi pada Minggu pagi kemarin. Puluhan desa semakin terdampak. Sebanyak 1.400 warga meninggal dunia dan 1.800 lainnya terluka. Pada 7 dan 11 Oktober lalu, 5 gempa bumi melanda Afghanistan dan 20.000 warga terdampak dan sekitar 25.000 bangunan hancur dan rusak. Para pengungsi kini bernaung di dalam tenda di sekeliling tempat tinggal mereka. Bantuan Pangan Dunia telah menerjunkan bantuan pangan bagi 34.000 korban gempa di dunia. Sejumlah besar biskuit dan makanan bernutrisi tinggi diserahkan kepada anak-anak untuk mencegah bencana malnutrisi. 2 more earthquakes have struck Afghanistan this morning, bringing it to a total of 7 earthquakes and multiple aftershocks over the past 8 days. Dozens of villages are affected, some entirely flattened. Those who have survived have lost everything. They are left with no shelter or food. WFP has been on the ground within the first few hours, delivering emergency food assistance to the survivors. But we need more, as this food is taken from an already severely underfunded program. Saudara, serangan udara Israel terus menghantam jalur Gaza pada Minggu waktu setempat. Serangan dilancarkan saat pasukan Israel telah bersiaga di sepanjang wilayah perbatasannya dengan Gaza. Visual dari Israel Selatan terlihat kepulan asap dampak serangan udara Israel di kota Gaza. Bombardir serangan Israel di Gaza telah menghancurkan ratusan bangunan dan menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina.
Sebanyak 2,3 juta warga sipil di Gaza kini berjuang untuk mendapatkan makanan dan air setelah Israel memutus pasokan air dan listrik ke Gaza. Sementara warga di kota Deir al-Balah menyaksikan bulldozer another like tragedy which will be historical. It didn't happen before. We expanded the hospital beds, the ICU beds many times. Now it's fully back, so nothing to do. We need the fast war to stop. We need a ceasefire. We need to transfer these patients outside for another hospital. You know, in any disaster, help will come from near countries. We didn't receive any help, and this is like a human-made disaster. Badan Amal Mesir pada Sabtu waktu setempat mengirimkan lebih dari 100 truk yang membawa 1.000 ton bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan persediaan lainnya untuk rakyat Palestina di Gaza. Bantuan itu kini tertahan di sekitar Gunung Sinai sampai kesepakatan dapat dicapai dengan Israel untuk memasuki wilayah Gaza yang terkepung. Saat ini 10 WNI dilaporkan berada di Gaza. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugroho. Karena tadi Israel sudah melakukan blokade, menutup jalur pasokan pangan dan juga memutus jalur listrik dan juga air. Kami terus memantau dan berkomunikasi dengan 10 warga negara kita. 3 warga negara kita tinggal di Rumah Sakit Indonesia, pasokannya relatif aman. Dan kemudian sisanya warga negara kita adalah berasal dari 2 keluarga Indonesia. Dan mereka juga sudah memiliki pasokan bahan yang cukup ke depannya. Namun tentu sekali lagi semakin cepat kita bisa mengevakuasi mereka akan semakin baik. Kita terus lakukan koordinasi intensif dengan berbagai macam pihak. Kompas Pagi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Dua kelompok warga di Magelang, Jawa Tengah, Minggu sore terlibat bentrokan. Akibat peristiwa ini, sejumlah sepeda motor dibakar massa. Warga Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tewas diterkam buaya di sungai desa setempat. Korban diterkam buaya saat sedang menjaring ikan. Partai Nasdem bantah tuduhan KPK tentang dugaan penerimaan aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini, Saudara, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan usia Capres-Cawapres. Sejumlah pihak menilai gugatan usia Capres-Cawapres syarat dorongan politik agar putra Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan dampak putusan MK hari ini? Sampai Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel-Palestina membuat investor beralih ke aset yang lebih aman, emas. Harga emas bahkan naik 3,4%, mencetak rekor tertinggi selama 7 bulan terakhir.
Halo, selamat pagi Sahabat Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Senin 16 Oktober 2023. Bersama saya Disti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Saudara, tadi sudah disinggung di headline, hari ini Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan batas usia bakal calon presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden. Betul. Yang akan kita pilih nanti. Nah, ini banyak yang meragukan juga kredibilitas MK, tapi kita juga tidak boleh pesimistis juga. Pasti. Karena di sana hakim-hakim konstitusi tidak hanya satu, tapi banyak. Keputusannya kolektif kolegial dan harus menjunjung tinggi konstitusi tentunya ya. Oke, pastinya rasa penasaran kita nantinya akan terjawab di hari ini dengan putusan gugatan MK soal batas usia capres dan juga cawapres. Banyak yang mengasumsikan bahwa nantinya putusan MK ini sebagai penentu apakah jalan Gibran Rakabuming Raka, putra presiden dari Joko Widodo ini akan melenggang mulus gitu begitu. Nah, tapi saya tertarik dengan pernyataan mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla kemarin. Kalau calon wakil presiden itu harus punya kemampuan yang sama dengan calon presidennya. Nah, kalau memang misalnya Mas Gibran ini nanti disandingkan dengan Pak Prabowo, apa kira-kira kemampuannya sama? Nah, itu ini yang harus ditelaah lebih jauh begitu ya. Karena Mas Gibran ini masih menurut publik gitu ya, banyak yang menilai Mas Gibran ini masih belum cukup banyak pengalaman ya di dunia politik maupun di birokrasi. Jadi harus banyak dulu belajar sehingga bisa mengimbangi kekuatannya Pak Prabowo gitu. Oke, harus lebih banyak belajar lebih dulu. Walaupun memang kita tahu Gibran Rakabuming Raka ini memang sudah menjabat sebagai kepala daerah yakni wali kota Solo selama beberapa tahun begitu ya. Dan yang juga menjadi sorotan lainnya adalah nama dari bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang kemudian masih tanda tanya. Ada informasi ini bahwa pengumuman bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo ini akan diumumkan pada kemungkinan hari Rabu. Tapi kita lihat saja, betulkah itu akan hari Rabu pengumumannya? Hari Rabu dan mepet banget sama pendaftaran capres-cawapres gitu. Saya sih melihatnya kayaknya memang saling intip antara kubunya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo ini saling intip kekuatan begitu. Siapa yang paling duluan mendeklarasikan diri nanti bisa ditakar begitu. Wah, kira-kira kekuatan yang bisa mengimbangi masing-masing calon wakil presidennya siapa nih? Nah, itu dia. Pekan ini nampaknya akan menjadi pekan-pekan yang cukup menegangkan ya, Radit. Menegangkan dan sibuk. Karena ya itu tadi akan ada pendaftaran capres dan juga cawapres tinggal beberapa hari lagi. Tentu saja ini menjadi harapan kita bersama ya agar pemimpin-pemimpin kita ini bisa kemudian tidak hanya sekedar berjanji tapi menepati janji. Ya, dan kita akan juga bahas nanti soal batas usia capres-cawapres yang gugatannya yang saat ini hari ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam paruh lain di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita ke berita pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ada kebakaran yang melanda 2 rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Nah, sempitnya lorong membuat truk pemadam kebakaran tidak bisa masuk ke lokasi. Akibat terkendala akses, warga berusaha memadamkan api secara swadaya menggunakan ember dengan air dari selokan. Udara yang kering ditambah tiupan angin membuat api cepat membesar dan membakar 2 unit rumah. Pemilik rumah mengaku api bersumber dari lantai 2 rumahnya. Dirinya hanya dapat menyelamatkan diri dan 4 cucunya. Petugas pemadam kebakaran akhirnya dapat menangani kebakaran dengan menyambung selang hingga puluhan meter. Dalam 1 jam, api pun akhirnya dapat dipadamkan. Masih soal peristiwa kebakaran, Saudara, kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat kian meluas. Kobaran api membesar dan menjalar ke dekat lapak pemulung. Kobaran api disertai kepulan asap hitam tiba-tiba muncul di bagian sisi timur TPA Cikolotok, Purwakarta. Api yang cepat menjalar sontak membuat para pemulung ini panik, memindahkan karung sampah ke tempat yang lebih aman. Kebakaran juga menyebar ke area perkebunan warga. Sejauh ini luas area TPA Cikolotok yang terbakar mencapai 2 hektar, Saudara. Hari ini memang terjadi lagi titik api baru. Ya, saya memberikan praduga bahwa ini terbawa oleh angin
sehingga muncul titik api di tempat baru dan membesar seperti saat ini ada di belakang. Ya kita mencoba untuk memadamkan kembali agar tidak merembet ke tempat-tempat yang lain di tempat yang baru. Kesorotan lainnya, saudara, 2 kelompok warga di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore terlibat bentrokan. Akibatnya peristiwa ini sejumlah sepeda motor dibakar. Video bentrokan 2 kelompok warga yang terjadi di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah beredar di media sosial. Bentrokan bermula saat salah satu kelompok hendak pulang usai mengikuti suatu kegiatan. Diduga akibat selisih paham dengan kelompok lain, bentrokan tidak terhindarkan. Selain melakukan aksi lempar batu, bentrokan juga menyebabkan sejumlah motor yang ada di lokasi dibakar. Akibat bentrokan ini, saudara, sejumlah sepeda motor hangus terbakar. Petugas langsung melakukan pembersihan dengan mengangkut bangkai sepeda motor. Dan hingga Minggu malam, pengamanan masih dilakukan di sekitar lokasi. Pemerintah Kabupaten Malang menyebut akan melakukan mediasi lanjutan agar peristiwa yang serupa tidak terjadi. Polisi menyatakan bentrokan dapat dilerai setelah mediasi awal dilakukan. Dan ketika mereka pas selesai kegiatan pulang, bersinggungan dengan salah satu kelompok lain, akhirnya tersinggung, kemudian terjadi di situ tadi sempat ada cekcok di lapangan, tapi sudah kita selesaikan, kita sudah mediasi. Tadi bersama saya, Pak Bupati, Pak Dandim, 2 pihak yang berkelompok berselisihan tadi sudah ada, makanya tadi ada ini arus sudah kita kembalikan supaya masyarakat tidak tegang. Ada yang diamankan dan? Sementara belum ada. Saudara, sejumlah pemuda menyerang komunitas yang diduga kelompok punk. Diduga penyerangan dilakukan karena aktivitas kelompok tersebut sering mengganggu ketertiban. Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah pemuda mengusir kelompok remaja yang diduga merupakan komunitas punk di alun-alun Besuki, Situbondo. Dengan menggunakan pentungan, kelompok pemuda ini mengejar para remaja tersebut yang sedang tiduran di taman kota. Kelompok remaja yang dinilai meresahkan warga ini pun kabur hingga ke jalan raya. Polisi mengaku kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara damai. Mobil ambulans desa milik Puskesmas Padarincang, Serang, Banten mengalami kecelakaan tunggal hingga menabrak rumah dan sepeda motor milik warga. Inilah rekaman kamera CCTV atau kamera pemantau saat mobil ambulans menabrak sebuah rumah dan sepeda motor di depan Puskesmas Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Dalam rekaman ini terlihat mobil ambulans melaju dengan kecepatan sedang saat hendak keluar dari kantor Puskesmas Padarincang untuk membawa pasien. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat mobil ambulans mengalami remblong hingga menabrak rumah warga serta sepeda motor. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka ringan. Kaget gitu ya, ya udah langsung keluar. Mobilnya dari arah mana teh? Dari Puskesmas, temburunan ke bawah. Jadi nabrak ini deh. Mobilnya mobil ambulan mana teh? Ambulan desa. Desa ya teh. Jenazah pria tanpa identitas ditemukan mengambang di bawah jembatan Sungai Pusur di Klaten, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Ini adalah video yang direkam warga saat penemuan jenazah pria tanpa identitas di bawah jembatan Sungai Pusur, Desa Sabrang, Kabupaten Klaten pada Minggu siang. Warga kemudian langsung melaporkan peristiwa ini ke Polsek Delangu. Kapolsek Delangu, AKP Jaka Waloya menjelaskan jasad sesosok laki-laki tersebut ditemukan pertama kali oleh warga saat ditemukan jasad dalam posisi mengambang di aliran Sungai Pusur. Setelah mendapatkan laporan dari warga, polisi kemudian menuju lokasi penemuan jenazah bersama dengan tim Inafis Polres Klaten. Petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi korban. Hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah luka di bagian dahi. Namun untuk penyebab kematian korban saat ini masih dalam penyelidikan. Sorotan selanjutnya, seorang lansia ditembak saat menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Aksi penembakan terhadap lansia saat menggagalkan pencurian sepeda motor sempat rekam kamera CCTV. Salah seorang pelaku melepaskan tembakan sebanyak 2 kali ke arah korban yang berusia 70 tahun setelah memergoki pelaku yang berusaha mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Para pelaku kabur usai aksinya ketahuan, sempat dikejar penghuni rumah dan warga sekitar. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian Resor Jakarta Timur. Berapa puluh? Satu kali saja. Di bagian mana Pak? Bagian tangan kanan. Tangan kanan ya. Oh, oke. Terus habis itu setelah nembak itu bagaimana? Setelah nembak langsung kabur atau gimana? Pelakunya langsung kabur atau bagaimana? Langsung kabur, saya teriakin maling, semua pada ngejar. Saudara, Partai Nasdem membantah tuduhan KPK tentang dugaan penerimaan aliran dana korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi lengkapnya hadir usai jeda. Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan berangkas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, KPK membenarkan penyidik menemukan cek bank senilai 2 triliun rupiah saat menggeledah rumah dinas ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 28 September 2023 yang lalu. Namun, Saudara, KPK masih akan memastikan validitas cek senilai 2 triliun tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut cek senilai 2 triliun rupiah menjadi salah satu bukti yang disita oleh penyidik dalam penggeledahan di rumah dinas mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK membenarkan temuan cek atas nama Abdul Karim Daeng Tompo tertanggal 28 Agustus 2018. Terkait temuan ini, penyidik KPK akan meminta konfirmasi dan mengklarifikasi pada sejumlah pihak. KPK tengah mendalami apakah temuan cek tersebut terkait dengan perkara korupsi yang diduga melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, setelah kami cek dan konfirmasi diperoleh informasi memang benar ada barang bukti yang dimaksud. Namun kami butuh konfirmasi dan klarifikasi ke berbagai pihak lebih dulu, baik kepada para saksi, tersangka maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dan untuk memastikan validitas cek yang dimaksud, termasuk apakah ada kaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang KPK selesaikan ini. KPK menyebut saat menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo 28 September 2023 yang lalu menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah uang senilai 30 miliar rupiah dan cek sebesar 2 triliun rupiah. Selain itu, dokumen keuangan dan pembelian serta 12 pucuk senjata api. Ya, sejalan dengan penyidikan dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo yang ditangani Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus sebagai tersangka korupsi Kementan yang diusut KPK. Meskipun dua kasus berbeda, tapi kasus dugaan korupsi di Kementan yang disidik KPK bersamaan dengan penyidikan dugaan pemerasan pimpinan KPK yang disidik Polda Metro Jaya. Wakil Ketua KPK menjamin penyidikan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini berjalan adil, terbuka, dan juga profesional. Terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan di KPK, itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh, ya. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalan pemeriksaan dan penyidik secara independen, ya, itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka, ya. Kalau ada penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. 8 jam menjalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan ajudan Firly Bahuri, yakni Kevin Ega Nanta pada Jumat malam. Selesai diperiksa, Kevin, saudara, memilih bungkam saat ditanyakan terkait dengan pemeriksaan kasus Firly tersebut. Kevin diperiksa soal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selesai diperiksa, Kevin memilih bungkam saat ditanyakan terkait dengan pemeriksaan. Penyidik akan kembali memanggil Kevin pada Rabu nanti untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan melengkapi bukti-bukti. Surat perintah dimulainya penyidikan kasus ini juga telah diserahkan ke Kejati DKI Jakarta. Saksi ADC Ketua KPK RI telah menghadiri panggilan dari penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya seputar peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan saat ini sedang ditangani oleh penyidik Subdit Tipikor di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Dan tadi sekira pukul 22.00 pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan akan dijadwalkan kembali pemanggilan terhadap yang bersangkutan terkait dengan pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Selanjutnya pada hari ini kami telah menerima
surat P16 dari Kejati DKI Jakarta, yaitu penunjukan jaksa penuntut umum dari Kejati DKI Jakarta untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini ditangani oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menikmati aliran dana hingga 13,9 miliar rupiah bersama dengan 2 tersangka lain dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berbekal laporan dari PPATK, KPK akan meminta bank untuk membuat rekening tersangka untuk menelusuri aliran dana. KPK juga akan menelusuri dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Sementara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah ada aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo kepada Nasdem. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Sehari setelah KPK mengungkap dugaan aliran uang miliaran hasil korupsi ex-mantan Syahrul Yassin Limpo, Partai Nasdem langsung bereaksi. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Sahroni bilang ia sudah mengecek rekening resmi partai dan mengklaim tak ada aliran dana yang dituduhkan KPK. Saya selaku Bendahara Umum Partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami? Kenapa benci bener? Kok seolah-olah kita ini busuk banget? Kita ke informasi lain, saudara, sebuah gudang penyimpanan lampu di Jalan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin dini hari terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dan menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar. Kobaran api membakar sebuah gudang penyimpanan lampu di Jalan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Terlihat api semakin membesar dan menyambar ke bagian lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut petugas keamanan gudang, api diduga berasal dari korsleting listrik dan menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar sehingga membuat sebagian isi gudang hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kasusnya kini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Represi terhadap pejuang lingkungan yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi hal yang cukup dikhawatirkan. Para pejuang lingkungan ini selalu dibayangi ancaman strategik Lawsuit Against Public Participation atau SLAP. SLAP sendiri merupakan bentuk penggunaan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan. Karena itulah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia mendorong perlindungan hak konstitusional masyarakat tersebut. Salah satu langkah itu tertuang dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36/KMA/SK/2/2013. Seorang terdakwa yang terancam SLAP dapat menggunakan argumentasi SLAP dalam provisi, eksepsi maupun gugatan rekonvensi dan pembelaan, dan hakim harus memutusnya dalam putusan sela.
Upaya perlindungan anti-SLAP yang dilakukan ini perlu dikuatkan dalam level peraturan Mahkamah Agung atau Perma untuk memberikan daya dorong yang kuat bagi hakim untuk mengoperasionalisasikannya. Kita membuat Perma, rancangan Perma cukup lama, diketuai oleh Pak Takdir. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi lah, mungkin bulan ini juga ran Perma itu sudah jadi Perma. Karena saya sudah menandatangani rancangannya itu setelah diharmonisasi di Kumham dan sudah kembali lagi ke Kumham. Tadi sudah diberitakan sudah dapat nomor, itu artinya dalam waktu dekat segera akan disahkan. Rancangan yang dibuat melalui arahan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, dapat dijadikan payung hukum untuk para hakim dalam penegakan hukum anti-SLAP setelah disahkan. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman secara lebih intens kepada para penegak hukum tentang anti-SLAP dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup. Perma yang disusun oleh Mahkamah Agung itu, pada awalnya disusun oleh kelompok kerja Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Profesor Takdir Rahmadi, telah menyusun sedetil mungkin apa yang dilakukan oleh hakim ketika menerima perkara yang berindikasi SLAP, mengatur hukum acara perdata maupun pidana yang dapat menjadikan payung hukum bagi hakim jika Perma itu adalah almost apple to apple dengan undang-undang, hampir sama dengan undang-undang yang bisa dijadikan payung hukum oleh hakim karena Undang-Undang 12 tahun 2011 yang kemudian telah diubah memberikan diskresi dalam pasal 8 kepada Mahkamah Agung untuk membuat hukum acara apabila undang-undang belum mengaturnya. Diharapkan dengan adanya kepastian perlindungan dari SLAP, para pejuang dan aktivis lingkungan hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan dalam melakukan tugasnya untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan usia Capres-Cawapres. Sejumlah pihak menilai gugatan usia Capres-Cawapres syarat dorongan politik agar putra Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Lalu bagaimana dengan dampak putusan MK hari ini? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti bersama rekan saya, Radhi Saputra. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Hah? Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatan batas usia Capres-Cawapres pada hari ini. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan akan digelar hari ini sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Hasyim Asyari merespon polemik gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU menegaskan peraturan KPU masih bisa diubah jika nantinya MK mengabulkan gugatan. Saat ini, aturan yang berlaku adalah aturan yang ditandatangani 9 Oktober 2023 lalu yang masih memuat batas minimal usia Capres dan Cawapres 40 tahun. Namun, Ketua KPU menyebut peraturan KPU masih bisa direvisi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal batas minimal usia Capres dan Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan terdahulu, maka soal pengujian usia Capres dan Cawapres bukanlah perkara sulit. Perludem pun mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak masuk ke dalam politisasi yudisial bila memutus berbeda dengan sebelumnya. MK dinilai Perludem akan sulit terhindarkan dari pendapat pragmatisme dan kepentingan politik praktis. Terlebih ada konteks hubungan kekeluargaan yang juga menjadi sorotan dalam salah satu perkara yang tengah diuji oleh MK. Sebut saja nama yang beredar kan hanya satu, yang usianya akan memenuhi syarat kalau putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan itu, yaitu Gibran. Jadi ini putusan yang sangat kental dengan konteks politik praktis. Jadi ini yang menjadi ramai, dan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini, Mahkamah akan tidak terhindarkan dikait-kaitkan dengan pragmatisme dan kemudian kepentingan politik praktis. Jelang putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak berspekulasi untuk putusan MK terkait uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan MK hari ini dan tidak usah meramal putusan MK. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya nggak apa-apa. Lalu Polemik gugatan batas usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan. Pasalnya jika MK mengabulkan menjadi batas usia Capres-Cawapres, maka putra Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusia 35 tahun berpeluang untuk maju dalam Pilpres. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda melihat peta politik antara Prabowo yang menjadikan Gibran bacawa pres saling tunggu dengan pemilihan Cawapres Ganjar Pranowo.
Hanta menyebut ada 3 faktor yang jadi pertimbangan menjadi cawapres untuk keduanya. Nah, karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategis, alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa cawapres dari masing-masing mereka dua pasangan ini. Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral, faktor paling determinan dalam menentukan pilihan cawapres, terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar, ada 3 faktor. Kita menuju ke Mas Gibran nanti. Satu adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperebutkan NU Jatim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Kini putusan MK pun dinanti masyarakat. Diharapkan dengan putusan ini tidak ada kepentingan politik yang melekat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Nah, apakah akan menjadi di bawah 40 tahun? Sejumlah anggapan masyarakat pun menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah apakah putusan MK ini nantinya akan netral tanpa adanya kepentingan politik? Karena jika MK mengabulkan ini bisa jadi ini adalah karpet merah begitu ya, dalam tanda petik, bagi putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presidennya. Nah, kita akan bahas hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui daring. Ada pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari, Direktur LBH Partai Solidaritas Indonesia PSI Francine Wijoyo, dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas Radi. Ya, saya akan ke PSI dulu, Bu Francine, sebagai pihak yang juga ikut menggugat ya batas usia Capres-Cawapres ini. Jelang putusan MK, PSI akan menerima segala putusan MK seandainya pun ditolak nanti? Betul sekali. Apapun putusannya Mahkamah Konstitusi, hari ini kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan menghormati itu. Kami percaya dan yakin bahwa putusan tersebut adalah pertimbangan terbaik dari Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi Indonesia. Ya, jadi apapun keputusannya akan diterima begitu ya. Dan betul, ini ya, saya ingin flashback sedikit soal latar belakang PSI, partai Anda juga menggugat batas usia Capres-Cawapres ini. Yang digugat adalah minimal jadinya 35 tahun agar tidak ada hambatan begitu ya untuk anak muda untuk maju dalam Pilpres 2024. Tapi saya ingin menganalogikan begini Bu Francine. Saya mencatat sejumlah pemimpin muda dunia yang berkarir politik namun akhirnya jadi pemimpin begitu ya, jadi presiden. Seperti misalnya Sanna Marin di Perdana Menteri Finlandia yang dilantik pada usia 34 tahun menjadi Perdana Menteri. Gabriel Boric, Presiden Chile 35 tahun jadi presiden. Emmanuel Macron bahkan lebih tua lagi, lebih tua 4 tahun ya dari Mas Gibran, 39 tahun. Tapi mereka ini punya karir politik yang panjang begitu. Bahkan Sanna Marin pernah jadi anggota DPR sebelumnya, lalu Boric juga begitu, Emmanuel Macron sempat anggota partai sejak lama, lalu menjadi menteri juga, jadi staf juga dari presiden sebelumnya, François Hollande, presiden Prancis sebelumnya. Nah, jika kita compare dengan Mas Gibran begitu, Bu Francine, apakah memang apple to apple? Apakah memang sama kapabilitas dan kemampuannya? Yang perlu kami sampaikan adalah permohonan uji material ini tidak hanya Mas Gibran saja, karena yang usia 35 sampai 39 tahun di Indonesia ini 1,2 juta orang anak muda. Jadi bukan hanya Mas Gibran, dari pemohon pun juga ada Mas Dardak misalnya, itu dan beberapa kepala daerah lainnya yang usia muda ya. Gitu. Jadi ini bukan hanya khusus untuk 1 atau 2 orang saja. Nah, kembali lagi gitu, tren di negara-negara di dunia ini justru memang kan arahnya memang semakin muda kan pemimpin-pemimpin muda ini. Sebenarnya gitu. Ya, sebenarnya kalau kita mau ngomong, mau jadi kepala daerah ataupun jadi kepala negara, semua itu pasti pengalaman pertama. Belum, apalagi kepala negara yang rasanya jarang sekali yang terpilih sampai 2 kali. Rata-rata semua pasti pengalaman pertama. Jadi makanya kesempatan itulah yang harusnya dibuka seluas-luasnya sepanjang mereka kompeten. Yang dilihat harusnya kompetensi, bukan diganjal oleh usia. Oke, jadi kompetensi bukan usia, dan ini
kita akan catat juga begitu pernyataannya Bu Francine, bukan spesifik untuk Mas Gibran ya, begitu ya. Jadi untuk semua calon-calon pemimpin muda yang ada di Indonesia begitu ya. Ya, saya ke Pak atau Bung Andreas dulu. Jelang putusan MK ini, PDI Perjuangan gimana lihatnya, Bung Andreas? Iya, dari awal sebenarnya PDI Perjuangan tidak punya kepentingan, artinya tidak ada hal yang kaitan dengan PDI Perjuangan soal ini. Cuma memang yang kita perhatikan bahwa ya persoalan usia ini kan seperti sudah disampaikan oleh berbagai ahli hukum tata negara, ini adalah wilayah apa yang disebut dengan open legal policy gitu. Jadi kewenangan dari MK itu bukan merubah ini gitu, tapi ini adalah wilayah yang dibuat oleh para lawmaker, yaitu di DPR bersama dengan pemerintah gitu. Jadi kalau mau merubah ini seharusnya ya mereka yang menghendaki ini ya berjuanglah masuk ke parlemen dan berubah di parlemen gitu. Nah itu saya kira hal yang ya seharusnya dilakukan gitu. Tapi ya ini sudah berjalan ya, kita lihatlah proses bagaimana reaksi masyarakat terhadap proses ini kan sudah terlalu panjang gitu, dan selama ini juga hal yang seharusnya mudah untuk diputuskan ini kemudian bertele-tele dan menjadi wilayah perdebatan publik, menjadi perhatian publik yang ya cukup banyak membuang energi kita di dalam proses ini gitu. Ya, tapi begini Bung Andreas, memang PDI Perjuangan memang tidak punya kepentingan secara khusus dalam gugatan ini memang, tapi kader Anda, kader PDI Perjuangan juga yang juga wali kota Solo nih Bung Andreas, Gibran Rakabuming Raka, terus diisukan santer akan berpasangan dengan Prabowo Subianto, which is itu bukan bakal calon presiden usungan PDI Perjuangan begitu. Nah, kalau Anda memang melihat konteksnya dalam konteks ini apakah PDIP masih merasa terganggu dengan adanya isu ini? Ya, kita di PDI Perjuangan itu keputusan sudah dibuat, yaitu calon presiden dari PDI Perjuangan itu adalah Mas Ganjar Pranowo, dan ya kami fokus dengan urusan untuk mendukung Mas Ganjar, mensosialisasikan Mas Ganjar dan memenangkan Mas Ganjar sebagai presiden, dan keputusan itu untuk dilaksanakan bukan untuk diperdebatkan lagi gitu. Oke. Nah, kalau ini jangan-jangan nanti kalau memang dikabulkan, jangan-jangan malah membidik Mas Gibran juga untuk jadi wakilnya Mas Ganjar, Bung Andreas? Yang pasti di PDI Perjuangan itu hanya satu keputusannya, dan keputusan itu adalah keputusan dari yang sudah dibuat, dan ya itu untuk dilaksanakan. Kita tidak berspekulasi soal itu. Oke, dan keputusan sepertinya tetap ada di tangan Ibu Ketua Umum ya, Ibu Megawati Soekarnoputri nantinya. Begitu ya, Bung Andreas? Ya, secara konstitusi partai memang hak untuk memutuskan itu ada di Ketua Umum, tentu dalam hal calon wakil presiden, ya bersama dengan pimpinan partai yang lain untuk kemudian mendiskusikan dan memutuskan itu Mas Radhi. Ya, yang jadi pertanyaan juga sampai sekarang Mas Gibran ini kan sebelumnya disebut akan jadi bagian dari tim pemenangannya Mas Ganjar begitu di Pilpres nanti. Kok sampai sekarang belum masuk ke tim pemenangan? Apakah memang menunggu putusan MK ini, Bung Andreas? Itu Mas Gibran yang tahu gitu. Karena kalau di partai ya diperintahkan untuk menjadi tim pemenangan atau menjadi apapun sebagai kader partai, kita melaksanakan itu gitu. Jadi tidak ada kata ya tunggu ini tunggu itu, tapi kita melaksanakan apa yang menjadi keputusan partai gitu. Kalau dan memang kalau memang selanjutnya Bung Andreas, kalau memang selanjutnya ada manuver begitu, manuver kan sebelumnya juga kita ketahui ada Bung Budiman Sujatmiko juga yang akhirnya diberhentikan atau dipecat oleh partai begitu. Nah, jika ada hal-hal seperti itu dan akhirnya menimpa Mas Gibran, apakah akan diterapkan juga sanksi yang sama jika ada manuver-manuver itu? Ya, soal peraturan itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua, baik. Itu adalah wilayah bidang kehormatan untuk melakukan ya
penelusuran dan kemudian ya membuat keputusan yang berkaitan dengan aturan partai dan apa yang terjadi dengan kader-kader partai itu. Itu hal yang biasa gitu dalam aturan organisasi partai. Baik, ini saya kembali dulu ke konteks batas usia capres-cawapres. Saya akan menanyakan ke Bung Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara. Bung Ferry, apa sebenarnya catatan Anda sejauh ini dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi nanti pada putusannya? Ya, pada dasarnya ada dua pendekatan melihat putusan MK nanti. Pertama, pendekatan hukum, pendekatan konstitusional. Jelas bahwa di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar diatur syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya ini open legal policy yang berdasarkan putusan MK terdahulu, hal-hal yang punya muatan open legal policy kurang lebih ada perintah delegasi untuk mengatur lebih lanjut kepada pembuat undang-undang, itu diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pembentuk undang-undang. Jadi kalau pakai putusan MK yang lama sebenarnya sudah segera selesai perkara ini, tetapi kan nuansanya sangat berbeda. Tentu yang nampak di permukaan perkara ini adalah bukan sekedar untuk Mas Gibran. Uang perkara di MK itu sifatnya berlaku untuk semua erga omnes gitu ya. Tetapi kita ketahui semua hanya satu orang yang akan mendapat keuntungan dari putusan itu jika dikabulkan, yaitu Gibran. Tidak ada dalam konteks tahun pemilu saat ini. Nah, mari lihat dari ruang politik ya. Ruang politiknya bisa sangat luas ya, bahwa Mahkamah Konstitusi sudah dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya ketua MK adalah paman dari Gibran. Ya. Yang kebetulan pemohonnya, ketua partainya adalah adik dari Gibran. Yang kemudian pihak termohon dalam hal ini salah satunya pemerintah adalah pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi semua sudah lengkap ini berkelindahan satu sama lain yang menurut saya akan ada ruang konflik kepentingan yang luar biasa. Dalam konteks peradilan konstitusional maupun peradilan lain berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim yang terkait dengan kepentingannya di dalam ruang persidangan harus mengundurkan diri sebagai majelis. Kalau disimak lebih jauh Mas Radi, bisa digunakan ketentuan Undang-Undang 28 tahun 99, yaitu penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini nuansa nepotismenya luar biasa. Dan peradilan pura-pura seolah-olah ini bukan sekedar hanya untuk Gibran. Ini kemunafikan politik tingkat tinggi yang sedang dipertontonkan yang menurut saya tidak sehat. Akui sajalah ini sebuah langkah-langkah yang tidak sehat bagi demokrasi kita, yang berbahaya, mengistimewakan seseorang, memberikan karpet merah, membangun jembatan ketidakadilan. Yang paling mengerikan menurut saya ini betul-betul mengistimewakan anak sultan. Nah oke, baik Pak Ferry, terima kasih tadi ada insight baru. Memang tadi Bu Fransi mengatakan ini bukan berlaku untuk Mas Gibran saja, tapi sepertinya sulit sekali untuk menafikan bahwa ini tidak keluar dari lingkarannya keluarganya Pak Jokowi dan Mas Gibran begitu. Bu Fransin, secara politik tadi Pak Ferry mengatakan Gibran yang diuntungkan, lalu belum lagi partai Anda ini diketuai juga oleh adiknya Gibran. Belum lagi juga ketua MK-nya adalah pamannya Gibran begitu. Jadi bagaimana Anda merespons ini? Karena sulit sekali memisahkan keterkaitan ini dengan Gibran Rakabuming dalam konteks gugatan batas usia capres-cawapres ini, Bu Fransin. Konteksnya adalah terkait dengan pemilihan umum itu siapa sih yang memilih? Ini kan suara-suara rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Jadi harusnya tidak kekhawatiran apapun. Apalagi dikaitkan dengan
ini anaknya siapa, ponakan siapa gitu. Karena pada akhirnya yang memilih itu rakyat, bukan pihak-pihak tertentu. Nah, dalam hal ini gitu, saya kurang setuju ya, mohon maaf ya dengan Bang Ferry ya, karena kami dari PSI ini yakin sekali bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga peradilan yang independen, tidak mempan diintervensi secara politik, dan putusan MK itu, putusan Hakim MK itu bukan putusan satu orang, bukan putusan Ketua MK, tapi putusan dari 9 Hakim MK. Oke. Itu. Oke, jadi konteksnya tetap bahwa putusan MK ini kolektif kolegial, nanti saya boleh merespon Mas Adi. Baik, silahkan Bung Ferry. Dalam konsep hukum acara MK yang kita pahami bersama, sebenarnya posisi Ketua MK itu sangat penting. Di dalam rapat permusyawaratan hakim, dia yang memimpin, dan kalau ada perimbangan suara terakhir yang diperdengarkan adalah suara Ketua MK. Bayangkan kalau kemudian relasi kepentingan ini tidak diantisipasi. Itu sebabnya dalam undang-undang, kalau patut diduga ada konflik kepentingan dan relasi keluarga, dia harus mengantisipasinya. Keluar dari majelis. Hanya keluar dari majelis, bukan keluar dari Mahkamah Konstitusi. Itu aturannya. Jadi mestinya ketua juga bercermin besar ya, bahwa kalau dia ada di dalam majelis ini, maka putusan MK akan dikait-kaitkan, direlasi-relasikan dengan keberadaan keponakannya. Oleh karena itu, dia juga punya kepentingan untuk menjaga marwah putusan dan peradilan. Jadi harus out dia itu. Nah, ini perlu dikasih tahu juga kepada publik, Mbak Francine, bahwa konsep peradilan memang begitu. Kalau ada relasi ke atas, ke samping, kiri, dan kanan, ke bawah, dalam relasi kekeluargaan, wajib hukumnya. Coba bayangkan kenapa Ketua MK terus bertahan, bahkan membicarakan kepentingan untuk memilih pemimpin muda di luar peradilan. Mana ada hakim yang bicara substansi yang berkaitan dengan peradilan di luar pengadilan, itu sudah melanggar etik yang luar biasa. Jadi kalau menyatakan bahwa MK akan independen, akan adil, tidak begitu konsepnya. Konsepnya juga harus ada pagar-pagar penting yang harus menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu. Oke, ya. Menambahkan boleh? Ya, sebentar Bu Francine, saya harus jeda dulu. Nanti kita tanggapan dari Bu Francine setelah tadi pernyataan Pak Ferry juga saya akan tanyakan juga nanti ke Bung Andreas. Nah, konteksnya adalah saat ini MK juga tidak hanya menangani batas usia capres-cawapres, tapi kedepannya nanti sebagai pengadilan konstitusi akan juga mengawal sengketa-sengketa pemilu dan masalah-masalah kepemiluan lain yang menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Bagaimana jika nanti MK ini sekarang sudah diragukan dan performanya ke depan, apakah bisa tetap tegak lurus untuk menegakkan konstitusi atau jangan-jangan seperti anggapan publik menjadi mahkamah keluarga lah, ada yang juga menganggap mahkamah kekuasaan. Kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Engkong, bagus buat Propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes, bablas angin. Ya, masih membahas jelang putusan terkait gugatan Capres-Cawapres yang akan diputuskan oleh MK hari ini. Tadi Bu Francine dari PSI akan menanggapi dari pernyataan Bung Ferry Amsari. Silakan Bu Francine, ada yang ingin ditanggapi? Ya, saya ingin menegaskan kembali ya, gitu. Diperjuangkan di sini kan secara konstitusi, dan secara konstitusi yang diperjuangkan bukan cuma satu orang. Ya. Ini yang orang-orang selalu dikait-kaitkan dengan satu nama tertentu saja. Padahal tadi kaitannya kalau dengan hakim MK ini, ketua hakim MK dianggap sebagai omnya Mas Gibran. Yang diperjuangkan itu 21,2 juta anak muda Indonesia, bukan cuma satu orang Mas Gibran. Itu. Dan lagi kalau misalnya gitu kan, kalau memang Mas Gibran ini memang kompeten, lagi kenapa justru dihambat? Berarti kan gitu. Anak-anak muda sekarang ini yang kita butuhkan di adalah kita butuh orang yang gesit, ide-idenya segar, mau kerja, mampu kerja. Kalau memang Mas Gibran memenuhi kriteria semua dan publik percaya pada itu, kita nanti dikembalikan lagi dalam pemilu. Kalau memang terpilih, ya berarti memang itulah aspirasi rakyat, itulah kepercayaan publik. Dan tingkat kepuasan terhadap kinerja Mas Gibran ini sangat tinggi loh di Solo dalam waktu yang sangat singkat ya. Ya, Bung Andreas, ada tanggapan soal ini? Apakah ini murni dorongan seorang atau sekelompok sekelompok orang begitu yang ada di partai yang ingin mendorong, berupaya untuk mengusung anak muda sebagai calon pemimpin, atau Anda punya perspektif lain, Bung Andreas? Ya, di PD Perjuangan itu banyak anak-anak muda, dan rata-rata kan ya, Mas Ganjar itu orang muda, anak muda, gitu. Artinya dari segi usia juga ya relatif muda lah gitu. Artinya banyak anak-anak muda yang juga di PD Perjuangan yang kita untuk menjadi pemimpin itu melalui proses kaderisasi, dan kaderisasi itu butuh waktu, butuh pengalaman, sehingga dia mempunyai kompetensi untuk kemudian menjadi pemimpin ke depan.
Nah, yang saya khawatirkan, yang saya lihat justru bukan ya kita mendorong anak muda, tapi mempolitisasi ya dengan mengatasnamakan yang muda ini untuk kepentingan yang ya kalau saya pikir ya masyarakat bisa melihat bagaimana apa yang terjadi selama ini gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi itu juga dirasakan oleh masyarakat. Saya ini sekarang di dapil di daerah dan juga banyak mendengar, banyak melihat, berdiskusi dengan masyarakat. Ya orang melihat apa ya, maaf ya kalau saya gunakan kata muak dengan perilaku politik elit-elit kita yang kemudian termasuk dalam hal ini, dalam hal keputusan MK ini yang cenderung ya salah satu faktornya adalah mempolitisasi, memanfaatkan ya orang muda untuk kepentingan ya kekuasaan semata. Jadi saya kira ya kita cukuplah ya dengan cara-cara berpolitik yang di luar norma dan etika yang seharusnya dilakukan gitu. Saya kira sudah cukup banyak orang menyampaikan ini dan seharusnya ini didengar dan mereka yang mendorong seperti ini ya berhati-hatilah dengan upaya mempolitisasi kemudian melanggar etika, termasuk juga melanggar konstitusi seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry tadi gitu. Ini kan juga ini akan menjadi catatan buruk ke depan kalau kita hari ini melanggar konstitusi, kemudian ke depan nanti masih ada banyak proses yang berkaitan dengan proses pilpres, pileg, dan itu ada keterkaitannya dengan Mahkamah Konstitusi nanti. Iya, seperti yang saya singgung tadi juga, masalahnya bukan hanya batas usia capres-cawapres saja yang digugat saat ini. Kemungkinan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya yang rentan akan digugatan begitu ya, dari sengketa pemilu maupun juga tahapan-tahapan pemilu lainnya. Bu Francine, saya ingin minta tanggapan Anda juga. Tadi Bung Andreas mengatakan yang dilakukan harusnya kaderisasi pemuda begitu, bukan politisasi pemuda. Respons Anda soal ini? Gini, tanggung jawab kita adalah memberikan ruang kepercayaan seluas-luasnya terhadap orang-orang yang kompeten dan terhadap batasan usia tadi. Ya. Ibu Francine, mohon maaf, suara Anda agak terputus-putus. Mungkin ada gangguan hubungan sinyalnya yang udah jelas? Nah, ya, oke, baik. Silakan Bu Francine. Oke. Kaderisasi itu bagus dan memang wajib untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, yang menjadi batasan bukan usia, tapi yang dilihat adalah kompetensi. Baik. Itu. Dan kalau memang ada anak muda yang memang kompeten, mau kerja, mampu kerja, kenapa tidak diberikan kesempatan? Oke. Sejauh ini Anda melihat Mas Gibran kompeten? Oh tentu. Tingkat kepercayaan publik itu dari survei kan tidak bohong. Meskipun bisa dilihat tingkat kepuasannya tinggi sekali. Oke. 2 tahun memimpin Solo begitu dan memang memuaskan. Tapi 2 tahun memimpin Solo ini apakah disebut memuaskan dan kompeten menurut Anda karena jejak-jejak karir politisi muda yang kita sebut politisi muda dan saya sudah contohkan tadi itu punya track record yang panjang begitu Bu Francine? Tadi seperti yang saya singgung, tidak pernah ada yang memiliki pengalaman menjadi kepala negara kalau tidak diberikan kepercayaan. Jarang kan? Dia harus menjadi presiden dulu untuk bisa dipilih presiden berikutnya. Sama tadi dengan kepala daerah gitu. Makanya kita juga konsisten. Kita ini bukan yang pertama kali ya PSI memperjuangkan uji material serupa ini. Kita di 2019 juga memperjuangkan hak konstitusi anak muda terkait dengan syarat usia minimal kepala daerah. Gitu. Kami percaya bahwa usia muda itu bukan halangan untuk bisa memimpin. Asal diberikan kepercayaan tadi. Iya, Bung Andreas sudah senyum-senyum. Ada respon soal ini, Bung Andreas? Nah itulah yang saya sampaikan tadi gitu. Ya, jadi ada kontradiksi inter minus. Jadi menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang ada gitu. Jadi itu yang saya katakan di satu pihak kita ingin mengkaderisasi untuk kemudian
melakukan proses kaderisasi yang benar sehingga kemudian melahirkan pemimpin yang kompeten, tapi di pihak yang lain kita lebih mengedepankan aspek mudanya gitu. Saya kira bukan itu persoalannya gitu. Persoalan yang utama itu adalah kompetensi dan ya kan kita kalau soal kompetensi ya fakta kan ya di situ kan kita bisa ada ukurannya gitu. Sehingga yang saya khawatirkan dan saya kira semua orang bisa melihat lah gitu. Sini bagaimana justru yang istilah saya itu tadi mempolitisasi muda itu untuk kepentingan politik gitu. Buatlah kaderisasi lah di partai sendiri gitu untuk kemudian melahirkan orang-orang yang mempunyai kompeten daripada ini tarik sana tarik sini kemudian itu dijadikan alat untuk kepentingan kekuasaan. Oke, jadi ada dorongan politik, Anda melihat itu ya, Bung Andreas? Ada dorongan politik terhadap proses ini? Gitu. Itu kan yang terjadi sekarang dan masyarakat di bawah muak melihat seperti itu gitu dan ini yang saya kira ya hal yang menjadi kasat mata di depan publik gitu. Kalau mau ini buatlah kaderisasi di partaimu dan kemudian sehingga kemudian melahirkan orang-orang muda. Nah, memperjuangkan ini masuklah di dalam parlemen sehingga seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Ferry. Nah, ini kan hal yang berkaitan dengan open legal policy tadi gitu yang seharusnya diputuskan di parlemen untuk merubah hal-hal seperti ini gitu. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui secara konstitusional juga gitu. Jadi jangan kita menabrak sana menabrak sini hanya untuk satu istilah ya mendorong orang muda gitu. Dan itu yang saya katakan tadi, ini politisasi orang muda karena kita tahu bahwa generasi muda ini merupakan jumlah pemilih yang terbesar gitu di Republik ini sekarang. Dan jangan sampai kita terjebak di dalam politisasi seperti ini yang kemudian ya merugikan kita sebagai bangsa dan negara. Ya, lebih dari setengah populasi pemilih begitu ya, di pemilu presiden, pemilu di 2024 ini anak muda dan sekarang didorong anak muda, tapi menurut Bung Andreas tadi yang didorong ini juga banyak dorongan-dorongan politik juga di belakangnya. Tapi saya ingin menanyakan ke Bung Ferry. Bung Ferry begini, jika memang ini di luar konteks ada ada isu bahwa Gibran Rakabuming Raka didorong menjadi calon wakil presiden begitu. Terlepas dari itu semua, hilangkan dulu stigma-stigma seperti itu. Tapi soal konteksnya usia calon pemimpin lebih muda lagi, 35 tahun yang saat ini juga digugat oleh beberapa elemen begitu. Anda melihat ini sehat untuk demokrasi? Usia calon presiden dan calon wakil presiden ini diturunkan lagi jadi 35 tahun. Jadi begini Mas Randi. Ya. Bahwa soal usia itu tentu ada pertimbangan politis di dalam pembentukan undang-undang. Ya, apakah usia diturunkan? Bisa jadi, misalnya usulan setaranya usia dengan usia pemilih. Tidak ada soal. Persoalannya ini adalah ini mau diubah di tengah jalan 3 hari lagi mau pendaftaran. Tidak ada satupun konsep pemilu yang baik di muka bumi ini yang negaranya demokratis, peraturan main itu diubah di tengah jalan. Kalau ada peraturan diubah di tengah jalan, sudah pasti syarat kepentingan. Dan teman-teman PSI ini melogikakan satu hal, padahal banyak hal lain yang perlu diungkapkan. Misalnya tadi soal alasan ini tidak hanya Mas Gibran, jadi tidak harus Ketua MK mundur. PSI lupa menjelaskan ke publik bahwa PSI sekarang diketuai oleh keponakan juga oleh Ketua MK. Nah, kalau disingkirkan Mas Gibrannya, tetap ada konflik kepentingan dengan partai yang mengajukan permohonan, begitu ya. Dan harus diingat baik-baik ya, bahwa orang tidak takut dengan Mas Gibrannya. Ya. Tadi kan dilogikakan, kalau Mas Gibran kompeten kenapa takut? Maju saja, kita lihat publik suka atau tidak. Bukan itu konteksnya. Kita itu khawatir ada dinasti politik yang kebetulan bapaknya adalah king of the state ya. Jadi
rajanya, para raja itu, raja yang meskipun dibatasi konstitusi punya powerful yang luar biasa. Badan intelijen di bawah dia, tentara di bawah dia, polisi di bawah dia. Ini pertarungan sudah tidak fair kalau selalu memberikan karpet merah kepada keluarga-keluarga istana. Di sana kekhawatiran publik. Takut dengan Mas Gibran-nya pasti tidak itu. Tapi mari kita fair. Kalau ini betul-betul partai demokrasi, partainya anak muda, mari dilakukan bertahap. Di mana-mana semua ada tahapannya, ada mekanisme regenerasi kadernya. Nah, mana ada di partai-partai yang baik ya, baru 3 hari jadi anggota langsung jadi ketua. Nah, ini kan sudah menunjukkan arah sikap partai dalam demokrasi yang menurut saya sangat tidak sehat begitu ya. Dan ini harus disadari betul oleh PSI. Orang akan melihat PSI hanya partai yang digerakkan, bukan partai yang menggerakkan. Bu Francine, ini harus ditanggapi sepertinya. Publik khawatirnya bukan karena apapun, tapi karena dikhawatirkan akan ada dinasti politik begitu dengan ada proses seperti ini. Nah, saya juga ingat betul bahwa PSI ketika berdiri itu sangat menentang adanya dinasti politik. Respons Anda soal ini? Sampai sekarang juga kami masih menentang dinasti politik. Dinasti politik itu apa sih? Gitu. Kalau penunjukan langsung kita bisa bilang itu dinasti politik. Tapi kembali lagi kan track recordnya ini semua melalui pemilu. Pak Jokowi dipilih oleh pemilu. Ketua PSI penunjukan langsung loh, Mbak. Ya, bentar, Bung Ferry bentar dulu. Sudah ada demokrasi di internal kami. Ya, Bung Ferry silakan Bu Francine. Di internal partai politik kami, gitu kan. Dan itu kan kebijakan internal partai kan. Melalui demokrasi di internal kami, gitu. Ya, tadi kembali lagi, kita kan lagi ngomongin ini dinasti kan. Pak Jokowi dipilih lewat pemilu. Mas Gibran dipilih pemilu juga kan, bukan penunjukan langsung loh. Itu tadi terkait dengan dinasti ya tadi. Tapi apakah proses-proses ini sehat untuk demokrasi mengingat ada keterkaitan hubungan keluarga begitu dengan Pak Jokowi, ada juga ketua umum Anda sebagai adiknya Mas Gibran. Ini upaya ya Anda mengatakan sampai saat ini menentang dinasti politik, tapi tetap mengarahkan ke arah sana begitu. Ini bagaimana Anda bisa menjelaskan soal ini, Bu Francine? Kalau kita flashback ya, kalau kita lihat nih secara jalurnya nih, permohonan kita ini kita ajukan waktu itu di 9 Maret 2023. Tidak ada keributan apapun waktu itu mengenai siapa capres, cawapres, murni itu adalah memperjuangkan hak konstitusi anak muda. Nggak ada, ini kan ribut-ribut urusan mau memajukan Mas Gibran kan baru-baru akhir-akhir ini. Sementara diskusi di internal kami itu sudah mulai dari Desember 2022, sampai akhirnya kami matangkan di Maret 2023 kami ajukan itu. Nggak ada waktu itu. Sunyi senyap. Baru beberapa bulan kemudian atau bahkan baru beberapa bulan terakhir ini ada yang mendorong-dorong Mas Gibran. Nah, tadi kembali lagi kalau dari PDIP mengatakan bahwa ini kok kader partai politik lain yang justru didorong gitu. Seharusnya gitu kan gitu. Kami ini memberikan pengakuan gitu bahwa PDIP mampu melahirkan kader-kader politisi yang kompeten. Nah, ini suatu pengakuan justru gitu. Dan ini juga adalah ya kami kebesaran hati kalau memang melihat ada orang lain yang kompeten dan memang bisa didukung untuk maju, ya kita bantu dukung gitu loh. Nah, ini satu pernyataan menarik juga bahwa kalau memang ada kader PDIP yang muda yang sesuai dengan kriteria di bawah 35 tahun atau 35 tahun itu juga pantas untuk diusung. Kita tagih nanti komitmennya juga dari PSI. Bung Andreas, gimana Bung Andreas? PSI bilang tadi Maret 2023 udah gugatan, tapi sekarang kok baru rame-rame katanya begitu. Iya, kalau mau merubah itu masuklah di dalam parlemen dulu, kemudian baru kemudian memperjuangkan. Lebih baik berkampanye soal itu gitu. Nanti kalau kami masuk parlemen kami akan memperjuangkan ini, akan perubahan ini. Itu hal yang legal gitu, tidak melawan konstitusi gitu. Nah, sehingga ya itu satu hal. Kemudian ya yang berikut adalah ya ini kita semua tahu lah gitu ya bahwa proses ini seperti yang tadi juga Bung Ferry sudah mengungkapkan panjang lebar gitu soal
ini berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan keluarga, juga bagaimana dengan ketua dari partainya Ibu Francine yang ditunjuk langsung 3 hari setelah menjadi anggota, kemudian langsung ditunjuk. Nah ini kan semua orang lihat, semua orang memperhatikan itu. Nah di situ yang kemudian yang saya katakan bahwa ini ya kita di satu pihak kita mempolitisasi orang muda untuk kepentingan elektoral kita dengan mengorbankan terlalu banyak hal, termasuk mengorbankan orang muda sendiri gitu. Saya kesian gitu dengan baik itu ya Mas Gibran yang sekarang menjadi diombang-ambing sana sini, sementara dia masih di dalam tugasnya yang harus dilaksanakan, dan ini akan menjadi presiden yang buruk untuk di Republik ini kalau kita memaksakan ini, dan kemudian kalau keputusan itu terjadi, dan ya saya tidak mau berspekulasi gitu, tapi kalau keputusan itu terjadi dan ini benar-benar terjadi, ini akan menjadi presiden yang sangat buruk untuk perjalanan konstitusi kita, dan akan menjadi perhatian dunia gitu, bahwa ya ini terjadi di suatu republik yang sedang belajar menjadi negara yang demokratis gitu. Karena kita di sini mempolitisasi orang muda dengan mengorbankan orang muda untuk kepentingan kekuasaan. Tapi apapun pendapatnya dari Bung Andreas, Bu Francine tadi, saya melihat sama-sama punya benang merah. Kita serahkan kepada publik begitu ya. Kalau Bung Andreas melihat ini sulit sekali dipisahkan dari adanya intervensi politik kekuasaan, itu kembali lagi nanti rakyat yang menilai. Bu Francine juga begitu. Kalau memang ini Mas Gibran ini layak atau tidak diusung jadi pemimpin begitu, apalagi untuk calon wakil presiden, diserahkan juga karena Mas Gibran berproses juga seperti di Solo, dipilih juga oleh rakyat. Semua diserahkan kepada rakyat begitu. Nah, tapi dari Bung Ferry tadi saya catat bahwa demokrasi dan konstitusi menjelang pemilu 2024 kalau memang mepet, kalau memang MK-nya nanti mengabulkan gugatannya, ini tentu akan mencederai konstitusi begitu. Nah, kita harapkan sama-sama Bapak-bapak dan juga Ibu, hari ini Mahkamah Konstitusi bisa berpikir secara sehat, secara jernih dan mewakili suara rakyat, suara konstitusi begitu. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi dinilai oleh publik sebagai mahkamah kekuasaan atau apalagi mahkamah keluarga begitu ya. Baik, terima kasih Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara di Universitas Andalas, lalu Direktur LBH Partai Solidaritas Indonesia Francine Wijaya, dan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera telah berbagi perspektifnya pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya berita menarik lainnya setelah jeda. Di antaranya ada warga Kolaka, Sulawesi Tenggara yang tewas diterkam buaya di sungai desa setempat. Nah, korban ini diterkam buaya saat sedang menjaring ikan. Saat lagi informasinya untuk Anda. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua.
Aqua 100% murni. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Hey! Ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bergerak maju mendunia. Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, seorang warga di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tewas diterkam buaya saat mencari ikan di sungai. Inilah video amatir milik warga pasca korban tewas diterkam buaya di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Korban diketahui bernama Marsuki, warga desa Pekorea, Kecamatan Aire, Kabupaten Kolaka Timur. Korban saat itu tengah mencari ikan di sungai Simbune bersama dengan 11 orang teman lainnya. Saat ini jenazah korban telah diserahkan ke keluarga. Pihak Posar Kolaka juga mengimbau kepada seluruh warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai untuk selalu waspada saat melakukan aktivitas di sungai. Telah menemukan korbannya pada TW 10.15 pada pukul 21.30 H, kurang lebih sekitar 1 km arah timur dari jembatan. Korban ditemukan oleh pihak tim SAR gabungan dan selanjutnya korban dievakuasi ke Masjid Nurul Iman. Kita ke informasi selanjutnya, pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar memastikan diri akan mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024 pada hari pertama pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober mendatang. Kesiapan ini disampaikan keduanya di tengah acara Melaku Bareng Amin di Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Anies menyebut pendaftaran yang akan dilakukan di hari pertama masa pendaftaran Pilpres sebagai bentuk keseriusan keduanya untuk menyongsong Pilpres 2024 mendatang. Kami memandang persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan sebagai persoalan yang serius, yang dipikirkan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, bukan hal-hal yang diputuskan di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir. Kami ingin menyampaikan, ini serius, kami bersiap dengan insya Allah dengan baik, dan begitu ada waktu untuk mendaftar, kami langsung mendaftar. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada Rabu depan, PDI Perjuangan memastikan nama bakal calon wakil Presiden Ganjar sudah mengerucut pada satu nama dan siap diputuskan. Saat ditanya wartawan apakah Cawapres Ganjar sudah mengerucut ke satu nama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan dan bilang sudah siap diputuskan. Hasto juga menyebut tak menutup kemungkinan
calon wakil presiden Ganjar ini berasal dari nama-nama yang selama ini beredar atau bahkan nama baru. Ini fix sudah ada satu nama atau masih ada beberapa nama yang dibicarakan? Ya namanya udah siap diumumkan kan. Satu nama ya? Satu nama berapa? Ya, apalagi sempat ketemu Bu Mega. Ya kalau nama-nama ya saya nanti Ibu Mega yang memutuskan dari nama-nama yang beredar tadi. Apakah akan muncul nama baru sebagai suatu upaya untuk membangun konsolidasi politik. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo nonton langsung MotoGP di Mandalika kemarin, saudara. Ganjar tiba sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dan menonton MotoGP Mandalika dari arena tribun bersama dengan istri Siti Atikoh dan juga putranya Alam Ganjar. Saat ditanya dukung siapa di gelaran itu, Ganjar berseloroh bilang dukung dirinya. Dan soal cawapres sudah ada nama tapi rahasia. Sementara ketika ditanya soal peluang duet Prabowo Gibran, Ganjar pun menjawab santai, ikut balapan saja dulu. Dukung siapa? Ya dukung saya. Bapak dukung siapa nih jagoannya Pak hari ini? Belum lihat nanti. Pak, cawapres sudah ada Pak? Cawapres sudah ada? Udah dong. Oh siapa Pak? Boleh dong Pak? Di-spill. Lagi ikut balapan. Siapa Pak? Ya itu lagi ikut balapan. Siapa Pak? Rahasianya Pak? Rahasia kok. Dong Pak? Rahasia kok diomongin. Beran mau merapat ke ini Pak Prabowo gimana Pak? Ikut balapan aja dulu. Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno membeberkan strategi jika dirinya menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024. Sandi akan fokus menciptakan lapangan pekerjaan serta harga barang yang murah. Hal ini disampaikan Sandi saat acara silaturahmi bersama dengan kader P3 di Nusa Tenggara Barat. Sandi menjelaskan jika strategi dirinya menjadi calon wakil presiden akan fokus pada bidang ekonomi juga stabilitas harga pangan. Sandi pun menyinggung mengenai event balap motor kelas dunia MotoGP di sirkuit Mandalika yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat NTB. Saya menyerahkan semuanya kepada pimpinan partai politik, Samina wa Ta'na. Jadi saya sudah menyampaikan tema ekonomi hijau yang akan menjadi kontribusi dan sumbangsih dari P3 untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan kerjasama politik kita dengan PDI Perjuangan. Ini kita harapkan bukan hanya mencari jabatan, bukan hanya mencari kekuasaan, tapi bagaimana kita mengedepankan pengorbanan dan pengabdian. Hari ini, Saudara, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan soal gugatan batas usia Capres-Cawapres. Informasi langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Ini kapal apa Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Saudara, puluhan spanduk bergambar gedung Mahkamah Konstitusi dan bertuliskan "Ayo lawan politik dinasti" dicopot Satpol PP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres, spanduk soal Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti dicopot petugas Satpol PP. Penertiban untuk menjaga kondisi lingkungan yang kondusif, aman, damai menjelang pemilu 2024. Yang kita turunkan untuk hari ini, siang hari ini, ada 20 spanduk yang kita turunkan, spanduk provokatif semua. Itu aja, Bang. Ya mudah-mudahan ini masyarakat kita dapat mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Jangan sampai ikut hal-hal yang sifatnya provokatif yang bisa mengundang kegaduhan. Hari ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dari gugatan soal usia Capres-Cawapres. Pengamanan pun mulai disiagakan di sekitar gedung MK. Pembacaan putusan MK akan digelar pada pukul 10 pagi ini, Saudara. Sejumlah pengamanan pun sudah dilakukan baik dari polisi maupun TNI. Sebelumnya, gugatan soal batas usia Capres-Cawapres ini diajukan oleh pihak pemohon Partai Solidaritas Indonesia. 7 pihak yang mengajukan gugatan berasal dari berbagai daerah, mulai dari partai hingga mahasiswa, termasuk adalah perseorangan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini jelang putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di gedung Mahkamah Konstitusi di sana. Masni, kita tahu hari ini sorotan publik akan ke Mahkamah Konstitusi karena MK hari ini akan memutus soal gugatan batas usia Capres dan juga Cawapres. Lalu bagaimana kondisi terkini di gedung MK jelang putusan dan apakah ada pengamanan khusus ataupun pengamanan yang diperketat dibandingkan dengan hari biasanya? Iya, Adisti dan juga saudara, untuk pengamanan yang dilakukan di sekitaran kawasan gedung Mahkamah Konstitusi ini memang akan diamankan oleh gabungan dari TNI dan juga Polri, di mana ini sekitar 1.900 lebih dari personel TNI Polri akan dikerahkan untuk mengamankan jalannya dari sidang putusan Mahkamah Konstitusi pada pagi ini, di mana untuk dari sidang sendiri itu dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pengamanan sendiri sejak tadi pagi kami pantau sudah banyak dari pihak koalisi yang sudah berjaga di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi, itu baik di depannya maupun di sampingnya, itu baik dari BRIMOB, dari pihak kepolisian lainnya, dan juga disebutkan bahwa akan ada pengamanan dari pihak TNI. Dan juga untuk dari lalu lintas sendiri itu akan diadakan rekayasa lalu lintas, namun ini masih situasional mengingat ini akan melihat bagaimana kondisi di lapangan, dan juga disebutkan bahwa akan ada pengawalan dari mahasiswa dalam jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Untuk dari jalan Medan Merdeka Barat sendiri sudah mulai ditutup sejak tadi malam, dan juga sekitaran dari jalan yang berada di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi ini juga sudah mulai ditutup.
Dan untuk dari arah Patung Kuda menuju Harmoni dan begitu juga sebaliknya itu sudah mulai ditutup. Ada beberapa jalan lain yang sudah mulai ditutup, yaitu Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2 dan juga Jalan Veteran 3, yang di mana ini kabarnya akan ditutup hingga sore ini. Namun ini tetap situasional mengingat bagaimana nantinya kondisi di lapangan. Hingga saat ini untuk penutupan memang masih sudah dilakukan, dan juga tadi pagi sempat ada pembukaan jalan sedikit di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini karena sekali lagi disebutkan bahwa untuk dari jadwal sidang ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan belum ada masa di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini. Adisti. Oke, itu artinya jelang putusan pengamanan khusus sudah disiapkan, bahkan kemudian jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi, tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat, dari mulai Patung Kuda sampai ke arah gedung MK dan juga Istana ini sudah ditutup secara total. Kalau kita melihat, Mas nih, apakah saat ini pihak penggugat ini juga sudah hadir di sana? Ya, dari pantauan kami sejak tadi pagi belum terlihat ini baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat sendiri, yaitu dari pihak penggugat yaitu dari LBH-nya Partai Solidaritas Indonesia, yang dimana ini menggugat dan meminta batas usia minimal capres dan cawapres ini minimal pada usia 35 tahun, dan juga pihak tergugat sendiri merupakan Komisi Pemilihan Umum. Dari pantauan kami belum terlihat dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat yang datang di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Dan nantinya bagaimanapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres dan juga cawapres ini, dari pihak tergugat yakni dari Komisi Pemilihan Umum akan menghormati dan menerima bagaimana putusannya, yang dimana ini juga akan melihat dari hasil putusan MK ini juga akan melihat bagaimana kenetralan MK dalam menjalankan dari sidang pada hari ini. Dan juga putusan MK ini mengenai batas minimal usia yaitu pada yang digugat yaitu pada usia 35 tahun, dan di mana sebelumnya juga banyak pihak yang menyebutkan bahwa MK ini dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti politik, yang mana juga menyangkut dengan nama Gibran yang disebutkan akan melaju menjadi cawapres 2024 nanti. Dan kita akan nantikan bagaimana hasil dari putusan MK, apakah akan menerima atau menolak dari gugatan dari penggugat ini. Adisti. Ya, kita akan tunggu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres dan juga cawapres yang memang digugat, dan putusannya akan dibacakan hari ini. Kita akan kawal bersama. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Masni Ramawati melaporkan langsung dari gedung MK Republik Indonesia. Kita ke informasi lain, Saudara. Kebakaran di TPA Suwung, Bali telah menghanguskan 12 hektar lahan dan belum juga padam. Paparan asap dampak kebakaran membuat 63 warga yang tinggal di sekitar TPA ini terpaksa mengungsi. Kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Suwung, Denpasar, Bali belum juga padam. Api terus berkobar di gunungan sampah. Kepulan asap dampak kebakaran mulai mengganggu kesehatan warga yang tinggal di sekitar TPA. Tercatat, saat ini sebanyak 63 orang telah meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di ruang pelayanan kantor Lurah Serangan karena mengalami sesak napas dampak paparan asap kebakaran. Tadi malam ya, sampai tadi malam jam 9 nambah lagi menjadi 63 ya jiwa. Nah, jadi pengungsi ini ya karena kena asap, rumahnya kena asap, rempak asap, dan juga terjadinya pernapasan yang nggak enak, termasuk batuk-batuk. Selain mengganggu kesehatan, kebakaran juga mengakibatkan aktivitas pembuangan sampah di TPA Suwung dihentikan sementara. Pembuangan sampah akan dioptimalkan sementara di tempat pembuangan sampah terpadu. Sementara TPA kami tutup dulu, karena kalau kita layani sekarang kan agak ribet karena api masih menjalar kemana-mana. Jadi sudah kami himbau kepada semua yang membuang sampah ke TPA sementara permaklumannya untuk itu. Ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma
Malkis. Banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil andalan ibu siaga. Oleh terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Selamat pagi, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari, Saudara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak akan menutup penjualan online atau e-commerce yang sudah mematuhi peraturan pemerintah. Hal ini ia ungkapkan saat berkunjung ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pedagang mengeluhkan omset turun sejak menjamurnya penjual online. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta pedagang mengerti adanya laju teknologi yang tidak bisa dibendung. Pemerintah telah memperketat aturan penjualan online, termasuk aturan harga barang impor minimal $100 per barang dan seluruh barang elektronik impor harus memenuhi standar SNI. TikTok patuh, sudah kirim surat, bahkan Shopee sekarang sudah kirim surat tidak akan jual barang impor lagi. Oleh karena itu ini peluang. Nah, teman-teman di toko mau nggak mau selain punya toko, ya saya juga anjurkan untuk belajar jualan secara digital, gitu. Karena digital ini nggak bisa online, ini kan ini teknologi nggak bisa di stop lama-lama. Lama-lama nanti orang akan cari cara-cara yang baru. Pemerintah terus mendongkrak laju perekonomian dengan pedoman peta jalan menuju Indonesia digital, di mana upaya tersebut turut membangun sumber daya manusia dan juga pemanfaatan teknologi yang ikut menyumbang devisa negara. Nah, akankah program tersebut berjalan dengan sejumlah tantangannya? Berikut liputannya untuk Anda. Peta Jalan Indonesia Digital mengandung pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital negara di 4 sektor. Transformasi ini perlu didukung sumber daya manusia digital, teknologi penunjang, serta riset dan inovasi. Di lain hal, upaya pemerintah menemui kerikil tajam, misalnya target pembangunan 5.200 BTS, disertai dukungan kapasitas satelit mencapai 117 Gbps, data center yang mampu melayani 75% instansi pemerintah, serta 33.000 unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, 150 perusahaan rintisan, serta 9 juta peserta digital talent scholarship. Berdasarkan laporan Google Temasek Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar Amerika, atau tumbuh 22% year on year. Dan diprediksi meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Salah satu usaha kecil menengah atau UKM Jenang Mubarok yang berdiri sejak 1910, kini mau tak mau harus mengikuti zaman. Mubarok Food menjual jenang, penganan dari tepung ketan, kelapa, dan tambahan gula khas Jawa Timur. Berawal dari industri rumahan di sebuah desa di Kaliputu, Jawa Timur, di mana seluruh warganya menjadi pengrajin jenang kala itu. Si kenyal lengket yang melegenda ini telah dinikmati tak hanya di Jawa, namun hingga Kalimantan dan Sumatera. Bahkan hingga diekspor ke negara Malaysia, Hong Kong, dan Turki. Bertahan hingga 113 tahun,
Jenang Mubarok Kudus memanfaatkan teknologi penunjang seperti jaringan internet, e-commerce, sosial media, dan pembuatan konten sebagai upaya digitalisasi. Inovasi ini dilakukan untuk lebih mendekatkan produk dan untuk mengetahui kebutuhan konsumen di tingkat nasional maupun global, dan mampu memproduksi jenang hingga 50 ton per bulan. Mubarok sejak COVID itu mengalami penurunan yang luar biasa karena kita produknya oleh-oleh. Sekitar 80% kita anjlok omsetnya. Kan ada beberapa solusi, diantaranya adalah mengembangkan dunia digital marketing. Apalagi kita juga bekerjasama dengan BUMN untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Ada pameran, ada expo dan lain sebagainya di luar negeri. Kita bekerjasama dengan BUMN untuk dapat go internasional. Heru Sutadi, pengamat ekonomi digital, menyaksikan peran UMKM dapat berjalan dengan baik, mendukung prediksi Google Temasek dengan adanya kekurangan teknologi penunjang di Indonesia. Asia Tenggara kita cukup lemah gitu ya, artinya kecepatan internet kita tidak cukup bagus, sehingga kita berada di posisi ya 3 terbawah lah. Ada negara-negara yang mungkin baru membangun gitu ya, sementara negara-negara lain di atas kita. Kemudian juga selain kecepatan internet juga kita masih kendala adalah pemerataan akses broadband. Nah kemarin kita misalnya ada upaya pemerintah untuk mem-4G-kan Indonesia gitu ya, tapi kan sayangnya memang rencana baik tersebut kemudian ada masalah hukum yang membuat persoalan pembangunan infrastruktur ini agak terhambat gitu. Di lain pihak, Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal menilai Indonesia memiliki potensi besar seperti prediksi Google Temasek. Perkembangannya memang sangat cepat. Artinya kalau kita melihat dari prediksi-prediksi dari si nilai digitalisasi sangat mungkin ya. Menurut saya sangat mungkin itu tercapai. Apalagi kalau kita melihat potensi pasar di Indonesia dan juga sumber daya manusianya dan juga besaran ekonominya itu sangat-sangat mungkin jadi bisa tercapai ya. Jadi bukan sesuatu yang terlalu ambisius menurut saya gitu. Dan kalau kita melihat juga kecepatan daripada digitalisasi sekarang sudah merambah bukan hanya di perkotaan juga di pedesaan. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, turut mengomentari terkait pengembangan perekonomian digital. Kelemahan UMKM itu ketika mengoperasikan atau melakukan perubahan transformasi ke digitalisasi itu lemah dalam hal perlindungan data. Kalau kelemahan-kelemahan lain tentu bagaimana tentang SDM-nya, bagaimana kelemahan internal organisasi UMKM sendiri, dan juga memang kebijakan pemerintah sendiri yang belum berpihak kepada UMKM seperti ini yang menurut saya memang faktor keberpihakan itu menjadi kunci. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menilai pemerintah belum siap melangkah lebih jauh untuk beralih menuju ekonomi digital. Harus diakui, Indonesia belum memiliki strategi nasional transformasi digital dan badan yang mengaturnya, sehingga perkembangannya tak terstruktur. Akibatnya, transformasi digital yang banyak diinisiasi oleh swasta. Di lain pihak, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyadari ada hal krusial dalam membangun sumber daya manusia digital. Coba akselerasi transformasi digital itu. Jadi yang pertama adalah memperluas konektivitas. Itu yang pertama. Lalu kemudian pusat data nasional itu, ya. Lalu setelah itu adalah menyiapkan human capital-nya. Nah, jadi literasi digital adalah bagian dari menyiapkan human capital itu tadi, agar mereka yang menggunakan internet itu bisa lebih positif, konstruktif gitu ya, dan juga produktif dalam menggunakan ruang digital ini. Menyikapi hal ini, Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR menilai pengembangan sumber daya manusia harus seiring dengan peta jalan Indonesia digital dan siap menyiapkan regulasi terkait hal itu. Ya, literasi digital juga tetap harus dijalankan dan juga harus secara masif. Ya, dan itu kita dorong bahwa untuk literasi digital masuk di dalam kurikulum, mulai diajarkan dari sejak SMP.
Setiap wacana pasti ada halang rintang, dan pemerintah pun pasti tahu cara menerobos penghalang. Sebagian dari mereka UMKM siap mendukung, tapi juga butuh teknologi pendukung. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Salah satunya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Palestina membuat investor beralih ke aset yang lebih aman, yaitu emas. Harga emas bahkan naik 3,4%, mencetak rekor tertinggi selama 7 bulan terakhir. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Saudara, per 18 Oktober 2023, kereta api cepat Jakarta-Bandung Wush ini mulai berbayar. Harga tiket dibanderol Rp300.000 untuk semua rute, baik Halim Padalarang maupun Halim Tegaluar dan juga arah sebaliknya. Harga ini merupakan harga promo untuk memperkenalkan layanan Wush kepada masyarakat. Tiket Wush bisa dibeli melalui website tiket.kcic.co.id atau bisa juga langsung membeli di loket dan juga vending machine di stasiun. Penumpang juga mendapat akses gratis kereta api feeder dari dan menuju stasiun Bandung. Penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung akan dialihkan ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka mulai 29 Oktober mendatang. Nah, demi kelancaran transportasi, Damri menyiapkan 3 trayek untuk mengangkut penumpang. Untuk menunjang angkutan penumpang menuju Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, pihak Damri telah menyiapkan 3 trayek, yakni dari Bandung ke Kertajati, kemudian dari Kuningan ke Kertajati, dan dari Cirebon ke Kertajati. Total, ada 24 kendaraan yang melayani rute ini. Selain 3 trayek tadi, penambahan rute juga sudah diusulkan, yakni dari Kertajati ke Purwakarta, lalu ke Tasikmalaya,
Subang, Soreang, Cimahi, Indramayu, hingga ke Tegal. Nanti kesiapan armada kita, yang pertama dari stasiun Kebon Kawung depannya, dari Pul Damri 20 di situ terkenalnya. Terus dari Pastur kita juga akan melayani ke arah Kertajati. Selain itu dari titik-titik di mana tujuan dari Kertajati baik ke Cirebon maupun ke Kuningan mungkin kemungkinan nanti dari terminal. Jadi kita sementara itu kelanjutannya menyesuaikan. Selain armada internal, Damri juga menjajaki kerjasama dengan maskapai Malaysia Airlines sebagai shuttle penumpang Malaysia Airlines ke Kota Bandung. Penawaran sudah diajukan dan tinggal menunggu jawaban dari pihak maskapai. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi sorotan saat ini, saudara, adalah perang yang berkecamuk di Israel-Palestina mulai memberi dampak ke sektor ekonomi dunia, tidak terkecuali pasar saham. Nah, seberapa besar dampaknya akan diulas langsung dari Bursa Efek Indonesia bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, selamat pagi. Jadi apa saja sebenarnya dampak dari perang Israel-Palestina ini ke perekonomian secara umum? Iya, Paskalis dan juga saudara, dampaknya terhadap perekonomian ada sejumlah hal, tetapi ini utamanya terhadap kenaikan harga minyak dunia dan juga kenaikan harga emas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama untuk kenaikan harga emas. Nah, untuk harga emas ini memang dalam pekan ini diprediksi mengalami kenaikan, yakni pada periode 16 hingga 20 Oktober 2023, yang dimana berdasarkan data perdagangan terakhir pekan lalu di hari Jumat misalnya, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange ini naik 3,11%, sedangkan harga emas spot naik 3,42%. Memang pada sesi sebelumnya pada hari Kamis misalnya ini harga emas sempat turun, tetapi harga emas berjangka AS ini ditutup melemah lagi-lagi karena setelah rilis data inflasi Amerika Serikat. Tetapi jika kita melihat prediksi untuk pekan ini pada periode 16 sampai 20 Oktober mendatang, harga emas ini dinilai akan naik karena memang adanya perang antara Israel dan Palestina ini, permintaan akan emas ini meningkat karena emas ini dinilai sebagai safe haven atau instrumen yang dinilai ataupun instrumen yang kerap kali dipilih oleh investor untuk menyelamatkan harta dari penurunan nilai. Selain itu juga kenaikan harga emas ini dipicu karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat atau US Treasury Yield yang turun dan mendukung kenaikan harga emas. Selain kenaikan harga emas, juga konflik antara Israel dan Palestina ini berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Nah, untuk kenaikan harga minyak dunia ini juga berpengaruh akhirnya kepada harga dari saham emiten minyak dan gas yang dimana berpotensi volatil ataupun berpotensi naik dan turun secara tajam begitu ya dalam jangka pendek. Nah, memang ada beberapa emiten yang berdampak. Misalnya untuk yang tertinggi saya sebutkan beberapa, yakni PT Medco Energi Internasional Tbk yang naik 9,67%, kemudian saham dari PT Energi Mega Persada Tbk yang juga melonjak 6,50%, kemudian saham dari PT AKR Korporindo Tbk yang naik 4,93%. Memang untuk serangan dari Hamas ke Israel ini membuat kekhawatiran dari suplai minyak global, karena apabila terjadi konflik yang berkepanjangan gitu ya, karena kita ketahui memang kedua negara ini juga merupakan produsen minyak dunia, tetapi memang bukan produsen yang major begitu ya, atau produsen terbesar di global. Kalau untuk jangka pendeknya harga emiten minyak dan gas ini akan volatil. Untuk jangka panjangnya ini masih akan memantau eskalasi dari konflik antara Israel dan Palestina. Karena memang yang saya sebutkan tadi, kedua negara ini dinilai bukan major produsen besar dari minyak dunia. Tetapi untuk jangka panjangnya, kemungkinan terburuknya apabila konflik ini juga akhirnya merembet ke dua kekuatan besar di pasar minyak dunia seperti Iran dan juga Amerika Serikat, maka lonjakan harga minyak ini akhirnya tidak bisa terelakkan. Nah, Paskalis dan juga saudara,
tentu karena adanya kenaikan harga emiten saham minyak dunia ini tentunya juga berdampak pada indeks harga saham gabungan, yang dimana kalau diprediksi pada pekan ini akan bergerak terbatas dengan support di 6.900 dan resisten terbesar di posisi 7.022. Bagaimana dengan hari ini? Mari kita langsung pantau di papan bursa. Juru kamera Kompas TV, Sultoni, akan memperlihatkan kepada Anda papan bursa hari ini. Indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di angka 6.955. Ini berada di zona hijau yang dimana terapresiasi 0,30% atau sebesar 24 basis points. Nah, memang pergerakan IHSG ini akan dipengaruhi oleh beberapa rilis data penting dan dapat diperhatikan oleh pasar. Selain memang karena eskalasi antara Israel dan Palestina, memang kalau dari dalam negeri ini misalnya akan ada rilis dari neraca perdagangan Indonesia beserta perkembangan ekspor impor periode September 2023. Selain itu juga nantinya akan ada rilis data suku bunga acuan Bank Indonesia yang diperkirakan masih akan tertahan di 5,75%. Sementara itu juga dari China akan ada rilis pertumbuhan PDB kuartal 3 2023 yang nantinya juga Amerika Serikat akan ada rilis data penjualan retail yang ditunggu juga oleh para pelaku pasar. Nah, memang pelemahan IHSG sempat terjadi pada hari Jumat yang lalu, yang dimana ini turun 0,12% atau 8,37 poin ke 6.926. Nah, pelemahan ini juga salah satunya terjadi karena konflik ataupun eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung kembali berhati-hati terhadap investasi yang beresiko tinggi. Sehingga balik lagi kenaikan harga emas juga ini karena investor melihat bahwa emas ini menjadi safe haven atau instrumen yang dinilai lebih aman untuk digunakan pada saat konflik terjadi. Paskalis. Baik, terima kasih ulasan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Kami punya informasi soal ada 4 nama bakal calon wakil presiden yang kini tengah dibahas Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo. Siapa saja mereka? Selengkapnya akan hadir usai jeda. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Ada 4 nama bakal calon wakil presiden yang saat ini tengah dibahas di Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, Zulkifli Hasan, menyebut nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto berasal dari Pulau Jawa dan 1 dari luar Jawa. Nantinya keempat nama akan dibahas partai politik koalisi hingga disepakati 1 nama yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres tahun depan. Ya, ada 4 calon sekarang. Dari luar Jawa 1, dari Jawa Barat 1, dari Jawa Tengah 1, dari Jawa Timur 1. Ya, yang sudah disepakati. Nanti akan pertemuan lagi, mungkin tinggal 2 nama. Nanti pertemuan lagi baru 1 nama. Siapapun disepakati, semua akan ikut. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pengumuman bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres. AHY menyebut usai Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, keputusan cawapres berada di tangan Prabowo Subianto. Terkait nama cawapres dari Pak Prabowo, apa itu menunggu MK Mas mengenai usia capres cawapres minggu depan Mas? Iya, bisa jadi demikian, tapi sekali lagi memang sebaiknya langsung ditanyakan kepada beliau, dan pada akhirnya kami tetap pada posisi bahwa yang menentukan cawapres ya capres sendiri. Artinya Pak Prabowo lah sebagai capres yang telah kami usung dan deklarasikan secara resmi dan terbuka pada tanggal 21 September yang lalu. Sebelumnya, bakal calon presiden Prabowo Subianto hadir dalam deklarasi kelompok relawan Matahari 08 di Jakarta Minggu siang. Relawan pendukung ini mayoritas berasal dari kalangan emak-emak, profesional, hingga milenial. Di hadapan relawan pendukungnya, Prabowo menyebut bahwa dirinya berkomitmen siap menjalankan amanah dari dukungan rakyat dan melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Saya ingin bersama saudara, bersama kekuatan rakyat, saya ingin melanjutkan pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Saya telah bersatu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, Saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi atau MK akan membacakan putusan dari gugatan soal batas usia capres-cawapres, dan pengamanan pun mulai disiagakan di sekitar gedung MK. Pembacaan putusan MK akan digelar pada pukul 10 pagi nanti. Sejumlah pengamanan pun sudah dilakukan baik dari polisi maupun TNI. Nah, sebelumnya gugatan soal batas usia capres-cawapres diajukan oleh pihak pemohon Partai Solidaritas Indonesia. 7 pihak yang mengajukan gugatan berasal dari berbagai daerah, mulai dari partai hingga mahasiswa termasuk perseorangan. Kita memantau informasi paling akhir jelang putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di gedung MK Jakarta. Masni, putusan akan dibacakan pukul 10. Kondisi terakhir di sana bagaimana? Ada pengamanan khusus kabarnya di sana, dan bagaimana formula jalannya sidang nanti? Iya,
dari penggugat dan juga dari tergugat sendiri ini belum datang, dan di mana sidang dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada 9 hakim yang akan memimpin persidangan kali ini. Dari penggugat sendiri, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia, ini menggugat dan meminta batas usia minimal dari calon presiden dan juga calon wakil presiden pada usia 35 tahun, di mana sebelumnya dari KPU sendiri menetapkan usia minimal dari capres dan juga cawapres yang akan mengajukan diri, yaitu usianya 40 tahun. Untuk dari bagaimana putusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, itu nanti pihak tergugat akan menghormati dan juga mengikuti bagaimana hasil dari putusan, baik itu ditolak, diterima, atau diterima bersyarat. Dari putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai batas minimal usia capres dan cawapres, yang dimana dari pihak penggugat ini menggugat untuk usia 35 tahun, dan ini memang sempat menjadi polemik sebab dari hasil putusan inilah masyarakat akan melihat bagaimana kenetralan dari Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya banyak pihak yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini dimanfaatkan untuk kepentingan dinasti publik, kepentingan dinasti politik, yang mana ini juga menyangkut pada nama Gibran Rakabuming Raka yang diduga akan menjadi bakal dari calon wakil presiden pasangan dari Prabowo Subianto pada pemilu 2024 nanti. Yang kita ketahui bahwa untuk dari Gibran sendiri ini memiliki usia 36 tahun pada tahun ini, dan ini yang sempat saya sebutkan tadi juga untuk gugatan sendiri ini untuk minimal usia dari cawapres dan juga dari capres ini pada usia 35 tahun, dan juga kita akan melihat sidang ini juga digelar 4 hari menjelang dari pendaftarannya calon capres dan juga calon cawapres yang ini dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober hingga tanggal 25 Oktober 2023. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana dengan deklarasi-deklarasi yang akan dilakukan oleh capres dan cawapres, maksud kami akan dilakukan oleh capres dari berbagai koalisi, di mana untuk dari capres Prabowo Subianto sendiri ini belum mendeklarasikan siapa cawapres yang akan mendampinginya pada pemilu 2024. Mungkin saja dari hasil sidang putusan MK kali ini nantinya akan menjadi momentum nantinya akan kepada Prabowo Subianto mendeklarasikan siapa cawapresnya. Kita akan melihat apakah ada keterkaitannya antara yang disebutkan sebelumnya bahwa Gibran Rakabuming Raka ini diisukan akan menjadi pasangan atau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Nah, dari hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah nantinya akan menerima gugatannya itu 35 tahun minimal dari calon presiden juga calon wakil presiden yang bisa mendaftar menjadi mengikuti pemilu, apakah ini akan diterima atau ditolak atau malah diterima bersyarat. Dari pihak penggugat menyebutkan bahwa dia dari pihak tergugat, yakni dari pihak Komisi Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa akan menerima dan menghormati keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk dari bagaimana nantinya dari hasil sidang dari penentuan batas minimal usia dari capres dan juga cawapres untuk pemilu. Ya, tadi juga dari Demokrat, dari Partai Demokrat tadi Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, sudah membocorkan sebetulnya bahwa Koalisi Indonesia Maju akan menetapkan capres atau bakal calon wakil presidennya setelah putusan MK. Nah, apakah ini ada berkaitan dengan pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden? Menarik untuk kita nantikan bersama-sama. Baik, terima kasih Masni Rahmawati melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta. Saudara, di tengah sorotan kasus hukum Syahrul Yassin Limpo, Jumat malam lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Koordinator staf khusus Presiden membenarkan keduanya bertemu hampir 1 jam. Jumat malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni mengakui pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Namun, Syahroni menyatakan pertemuan ini hanyalah silaturahmi biasa. Kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ketum. Nah, kira-kira itu bahas soal apa ya Pak? Seperti itu. Terima kasih. Silaturahmi biasa aja kok, nggak ada yang serius. Pihak istana menyebut malam itu Jokowi dan Surya Paloh berbincang 4 mata
dan tertutup. Pertemuan itu berlangsung selama 45 menit. Lewat pesan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi pertemuan Jokowi dan Surya Paloh. Ya, ketemu jam 19.15 sampai 20.00. Pertemuan silaturahmi biasa, jawab Ari saat ditanya soal pertemuan Jokowi dan Paloh Jumat malam. Ini bukan kali pertama Surya Paloh bertemu empat mata dengan Jokowi di istana menjelang kontestasi Pilpres 2024. Kamis sore, 31 Agustus 2023 lalu, Surya Paloh juga pernah bertemu Jokowi di Istana Negara. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh saat itu berselang beberapa hari sebelum akhirnya Partai Nasdem bersama PKB mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya pada 2 September 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke berita internasional, saudara. Serangan udara Israel terus menghantam jalur Gaza pada Minggu waktu setempat. Serangan dilancarkan saat pasukan Israel telah bersiaga di sepanjang wilayah perbatasannya dengan Gaza. Visual dari Israel Selatan terlihat kepulan asap dampak serangan udara Israel di kota Gaza. Bombardir serangan Israel di Gaza telah menghancurkan ratusan bangunan dan menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina. Sebanyak 2,3 juta warga sipil di Gaza kini berjuang untuk mendapatkan makanan serta air, serta juga listrik, aliran listrik setelah Israel memutus pasokan air dan juga listrik ke Gaza. Ambulans juga terus berdatangan ke sebuah rumah sakit di Khan Yunis, membawa para korban luka usai serangan udara menghantam jalur Gaza. Petugas medis di Gaza memperingatkan ribuan orang bisa meninggal jika rumah sakit yang penuh merawat korban serangan Israel kehabisan bahan bakar dan persediaan dasar. Gaza sudah berada dalam krisis kemanusiaan karena makin berkurangnya pasokan air, obat-obatan, dan juga pasokan lainnya akibat pengepungan Israel. Saudara, kini kondisi para pasien korban konflik bersenjata Israel-Palestina terancam keselamatannya akibat stok bahan bakar generator listrik akan habis pada Senin malam. We're talking about Monday night fuel off means the whole health system will be shut down. We cannot give the service, the health service will be off. The whole patient in the ICU, the dialysis unit, they will facing the danger of death. Badan Amal Mesir pada Sabtu waktu setempat mengirimkan lebih dari 100 truk yang membawa 1.000 ton bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan persediaan lainnya untuk rakyat Palestina di Gaza. Bantuan itu kini tertahan di sekitar Gunung Sinai sampai kesepakatan dapat dicapai dengan Israel untuk memasuki wilayah Gaza yang terkepung. Saat ini 10 warga negara Indonesia dilaporkan berada di Gaza. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, karena tadi Israel sudah melakukan blokade, menutup jalur pasokan pangan dan juga memutus jalur listrik dan juga air. Kami terus memantau dan berkomunikasi dengan 10 warga negara kita. 3 warga negara kita tinggal di rumah sakit Indonesia, pasokannya relatif aman. Dan kemudian sisanya warga negara kita adalah berasal dari 2 keluarga Indonesia. Dan mereka juga sudah memiliki pasokan bahan yang cukup ke depannya. Namun tentu sekali lagi semakin cepat kita bisa mengevakuasi mereka akan semakin baik. Kita terus lakukan koordinasi intensif dengan berbagai macam pihak. Jangan beranjak dulu, saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Tunjukin gaya paling kerenmu, mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya. Dari Niswa. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stun olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi kami punya informasi dari gelaran MotoGP yang seru banget kemarin digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dari MotoGP rider tim Ducati Francesco Bagnaia berhasil meraih podium pertama di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Bagnaia pun berhak kembali ke puncak klasemen pimpinan keseluruhan pebalap. Mengawali balapan dari posisi start ke-6 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Jorge Martin langsung melesat di depan sejak tikungan pertama. Sayang, rider tim Pramac Ducati terjatuh saat balapan tersisa 14 putaran. Kondisi ini berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh rider Ducati, Francesco Bagnaia. Bagnaia berhasil menyodok ke urutan depan setelah menyelip Maverick Viñales di 8 putaran tersisa. Pecco terus melaju di depan tanpa bisa terkejar hingga garis finish dengan catatan waktu 41 menit 20,29 detik. Disusul Maverick Viñales di podium kedua dan Fabio Quartararo melengkapi 3 besar. Kemenangan ini membuat Bagnaia kembali memuncaki klasemen MotoGP 2023. Dengan poin 346, Pecco kini unggul 18 angka dari sang kompetitor meraih gelar juara dunia musim ini, Jorge Martin. Ya, Francesco Bagnaia resmi menjadi pemenang dalam balapan utama di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Pecco sangat bangga dengan kinerja timnya pastinya. Ya, pebalap yang akrab disapa Pecco ini sebelumnya harus berjuang dalam sesi latihan bebas, kualifikasi hingga sprint race karena kesalahan dalam pemilihan ban. Pecco, saudara, mengaku usahanya dalam balapan utama dilakukan untuk mengembalikan status pemimpin klasemen yang sebelumnya ini diambil alih oleh pebalap Pramac Ducati Jorge Martin saat mampu finish pertama dalam balapan sprint race sehari sebelumnya. This win is, I put this win as the same, maybe more, but similar level to the one in Malaysia last year. I gave everything to fight back from what happened yesterday. We did an incredible job, and I'm very proud of it. Happy to be coming from 13th position on the grid to winning. Obviously, yesterday was good for Ducati because the sprint race has 3 Ducati on the first 3 positions, but obviously not so happy for Pecco because yesterday he lost the leadership to the championship to Martin, but he got it again because unfortunately Jorge made small mistakes and lost the front while he was leading and crashed. But I think Pecco had a remarkable comeback from a very difficult weekend, trying to work with his engineers, try to find the right setup, get the confidence he was still missing, and winning in a fantastic way.
Meskipun jagoan saya kalah, Fabio Quartararo, tapi saya tetap bangga karena MotoGP digelar di Indonesia dan mengenalkan budaya serta pariwisata Indonesia ya tentunya. Ya, karena meningkatkan perekonomian pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini bisa dikatakan lebih penting begitu ya? Iya, betul. Dan itu tadi informasi tadi sekaligus menjadi penutup di Sapa Indonesia pagi kali ini. Kita akan jumpa lagi besok. Saya Radhi Saputro. Dan saya Adi Larasati. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Biasanya kalau misalnya Dini menelpon soal Ronald nggak pernah dijawab. Kenapa ngelapan sama teman? Kalau sama saya kamu mungkin sempat bertemu dengan Ronald. Sempat. Apa yang Ronald sampaikan ke ibu? Ingin ketemu mama. Nilu, Senin 16 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali, saya Amanda Haj dapat kembali menyapa Anda pastinya selama 30 menit ke depan ini. Kita akan membahas mengenai informasi kesehatan. Nah, pasti ya pemirsa di rumah lagi giat juga ya untuk menjaga kesehatannya. Salah satu caranya yang paling penting adalah dengan berolahraga. Tapi ini lagi-lagi banyak mungkin ya dari kita yang ketika lagi olahraga asik untuk jaga kesehatan, jaga tubuh, malah cedera dan kenanya ke lutut ya, kayak akhirnya lututnya jadi nyeri, jadi sakit dan nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Nggak perlu khawatir makanya ya, kita akan membahas masalah ini dan solusinya pastinya ya bersama dengan narasumber saya di sini, Pak Susanto. Halo Pak Sus. Halo. Apa kabar? Sehat. Oh tuh dia. Ini yang ditunggu-tunggu, sehat pokoknya ya. Harus Anda sekarang. Ya. Iya betul nih, Pak Sus, kita kan salah satu cara untuk biar badan kita nggak cepet sakit gitu ya, terus metabolismenya jadi lebih baik, lancar, itu kan olahraga. Cuman gini loh Pak Sus, banyak banget ya mungkin, ini bahkan tetangga saya sendiri ini baru ngalamin ketika dia lagi asik olahraga, ternyata malah sakit, bukannya sehat malah sakit, terutama bagian lututnya nih Pak Sus nih. Makanya gini, kita banyak yang nggak sadar ya, beli sepatu mahal-mahal, ya kan, wah yang solnya udah paling canggih deh istilahnya ya kan. Ada harga sepatu kan sekarang tahu sendiri, jutaan lah ya Pak, jutaan, bahkan ada yang puluhan juta ya kan. Nah, cuman nggak sadar kalau lutut kita tuh juga perlu support, ya kan. Makanya banyak yang gini, banyak yang jalan kaki, ya kan, atau lari, jogging ya kan, atau naik sepeda atau apa ya, olahraga bagus dan harus ya kan? Betul. Cuman lututnya nggak dijaga, apalagi umurnya udah mulai di atas 40. Jangan lupa loh, itu udah degeneratif, ya kan? Jadi otot-ototnya sudah beda sama anak di bawah umur 20 tahun. Makanya mesti dikasih tambahan alat, supporter. Jadi jangan cuma perhatiin sepatunya aja ya pemirsa, mentang-mentang ini keluaran terbaru gitu kan, ini harus dibeli karena sepatunya canggih. Nah, tapi kita nggak memperhatikan support yang lain ya, terutama bagian lutut. Karena kan namanya olahraga bukan cuma pakai telapak kaki doang, tapi kan pakai kaki ya, termasuk lutut ya. Dan beban lutut, ya kan, makanya ya, saya punya nih Manda ya, ini ada G-Mac ya. G-Mac ini adalah support lutut atau deker. Ya, jadi bedanya sama deker-deker lain apa? Beda, karena nih lihat desainnya aja kupu-kupu. Ya kan? Nah, beda kan? Boleh aku pegang ya Pak ya? Desainnya aja kupu-kupu, ya kan? Nah, kemudian di sini ada pita ionnya. Ya. Nah, ini udah beda nih. Ini menghasilkan ion negatif. Nah, kemudian di sini ya, di sini ada titik-titik batu turmalinnya. Nah, ini. Ini ada batu turmalinnya. Jadi dia
Kemudian kainnya juga neoprene, ya kan? Jadi makainya gampang. Kalau misalnya deker yang lama itu kan keras. Satu keras, kedua makainya itu kan mesti dari bawah. Betul. Dari bawah ke atas, udah gitu kenceng banget kan. Jadi kadang-kadang mau makai udah segenduluan. Bener. Kayak pakai korset kekecilan gimana sih Pak? Geraknya juga jadi nggak enak gitu kalau ya. Kalau ini gampang banget, nih tinggal gini. Nah, ya kan, dipakai di lutut. Ya nanti saya demoin di lututnya ya. Tinggal gini aja udah. Ya, dan ini juga dia lembut ya Pak ya. Lembut sekali. Tapi dia istilahnya mencengkrap gitu ya. Tapi kalau kita ngebahas masalah kesehatan lutut sebenarnya nih ya Pak, kalau dibiarkan terus-menerus nih, kita kan punya kesalahan ketika olahraga, jadi lututnya cedera. Kalau dibiarkan tuh apa efeknya nanti? Kalau paling parah Manda ya, bisa sampai operasi. Ya kalau sudah sampai tulang lututnya itu bergesekan antar tulang lututnya, ya sudah. Mau nggak mau itu kalau buat jalan, boro-boro buat jalan. Buat berdiri aja sakitnya minta ampun. Ini yang udah ngerasain pasti tahu rasanya ya kan. Itu sakit banget dan akhirnya harus dioperasi. Makanya lihat deh, sekarang banyak ya di rumah sakit besar di Indonesia banyak knee center. Ya kalau kita terjemahin apa? Pusat dengkul. Ya kan? Kenapa pusat dengkul? Itu buat sekarang dengkul ada spare part-nya. Jadi lutut itu ada spare part-nya, bisa diganti. Ya kan? Jadi lututnya itu diganti dengan lutut palsu, istilah imitasi ya. Tapi kalau misalnya lututnya sudah diganti dengan lutut palsu, ya kan, itu nggak bisa seperti lutut kita yang awal. Nah, itu olahraga nggak boleh high impact, mesti dijaga, mesti apa? Istilahnya banyak tapi-tapinya deh. Bener. Dan nggak bisa normal. Dan yang pasti harganya mahal ya Pak Sus ya. Satu lutut itu kira-kira 100 juta. Waduh. Ya. Daripada istilahnya buat operasi lutut, mendingan beli G-Max. Nah ini nggak ada per 10%-nya, nggak ada per 10-nya gitu ya dari operasi lutut. Ditambah juga kalau misalnya kita menggunakan G-Max juga pastinya ketika olahraga jadi lebih afdol gitu ya Pak ya. Cuma saya mesti ingetin ya, kalau pakai supporter atau alat kesehatan ini, beli yang benar-benar terpercaya. Apa yang terpercaya? Harus ada alkesnya. Nah, G-Max ini ada alkesnya. Tuh dia ya. Jadi di kemasannya aja nih ada nomor alkesnya. Ya, jadi kita punya izin edarnya. Jadi alat terapi lutut ya, dan alat support lutut itu harusnya ada izin alkesnya. Betul. Ya kan, makanya kita ada. Jadi bukan sembarangan, bukan abal-abal gitu ya. Dan kalau misalnya beli G-Max, dapatnya bukan cuma satu. Dia kayak sepatu, dapatnya dua. Jadi kalau misalnya kita buka gini ya, ini kan G-Max gini ya, kita buka, ini di dalam sini ada 2 G-Max nih. Nah, kita buka gitu ya, nah di dalamnya ada 2. Tuh, ini yang ukuran L ya. Anda bisa pegang satu, saya bisa pegang satu. Dan ini bisa dipakai di 2 lutut berarti ya. Dan ini tempatnya bagus sih Pak ya. Iya, ada tasnya. Ya. Jadi bisa dibawa-bawa kemana-mana ya. Betul sekali. Aduh pemirsa, jadi tunggu apa lagi ya untuk dapatkan G-Max sekarang juga. Langsung aja hubungi kami sekarang juga, atau bisa scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Nanti kita bahas lebih dalam nih Pak Sus ya. Usai jeda pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backing-nya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Ada menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatan batas usia Capres-Cawapres pada hari ini. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan akan digelar hari ini sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Hasyim Asyari merespon polemik gugatan batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU menegaskan peraturan KPU masih bisa diubah jika nantinya MK mengabulkan gugatan. Saat ini, aturan yang berlaku adalah aturan yang ditandatangani 9 Oktober 2023 lalu yang masih memuat batas minimal usia Capres dan Cawapres 40 tahun. Namun, Ketua KPU menyebut peraturan KPU masih bisa direvisi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal batas minimal usia Capres dan Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan terdahulu, maka soal pengujian usia Capres dan Cawapres bukanlah perkara sulit. Perludem pun mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak masuk ke dalam politisasi yudisial bila memutus berbeda dengan sebelumnya. MK dinilai Perludem akan sulit terhindarkan dari pendapat pragmatisme dan kepentingan politik praktis. Terlebih ada konteks hubungan kekeluargaan yang juga menjadi sorotan dalam salah satu perkara yang tengah diuji oleh MK. Sebut saja nama yang beredar kan hanya satu, yang usianya akan memenuhi syarat kalau putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan itu, yaitu Gibran. Jadi ini putusan yang sangat kental dengan konteks politik praktis. Jadi ini yang menjadi ramai, dan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini, Mahkamah akan tidak terhindarkan dikait-kaitkan dengan pragmatisme dan kemudian kepentingan politik praktis. Jelang putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak berspekulasi untuk putusan MK terkait uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan MK hari ini dan tidak usah meramal putusan MK. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, setelah putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Iya kan? Ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya nggak apa-apa. Lalu Polemik gugatan batas usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan. Pasalnya jika MK mengabulkan menjadi batas usia Capres-Cawapres, maka putra Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusia 35 tahun berpeluang untuk maju dalam Pilpres. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda melihat peta politik antara Prabowo yang menjadikan Gibran bacawa pres saling tunggu dengan pemilihan Cawapres Ganjar Pranowo. Hanta menyebut ada 3 faktor yang jadi pertimbangan menjadi Cawapres untuk keduanya. Karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategis, alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa cawapres dari masing-masing mereka 2 pasangan ini.
Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral, faktor paling determinan dalam menentukan pilihan cawapres, terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar, ada 3 faktor. Kita menunggu Mas Gibran nanti. Satu adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperebutkan NU Jatim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Kini putusan MK pun dinanti masyarakat. Diharapkan dengan putusan ini tidak ada kepentingan politik yang melekat. Tim Liputan, Kompas TV. Kalau dari PSI sih kan kita konsentrasinya adalah kita mau masuk parlemen, memenangkan itu. Terima kasih. Sis. Sis di PSI jabatannya sebagai apa ya, Sis? Saya Direktur LBH PSI. Direktur LBH PSI. Boleh ini saya ada. Anda bergabung di Breaking News Kompas TV, Saudara. Tadi yang baru saja Anda saksikan sedikit pernyataan dari Direktur LBH PSI, Francine, yang memberi komentar sebelum Mahkamah atau Hakim Mahkamah Konstitusi ini akan membacakan putusan perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Saudara. Saat ini seperti informasi yang sudah terus digulirkan sejak beberapa waktu terakhir, MK sedang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang diajukan sejumlah pihak, Saudara. Nah, ini adalah gambar terkini dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan seharusnya pembacaan putusan perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden ini akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara ini adalah kondisi di luar mahkamah atau di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Kepolisian terus berjaga karena memang ada beberapa informasi yang menyebutkan massa ini akan menunggu dan menanti di area gedung MK bagaimana putusan dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu hari ini. Beberapa hal atau permohonan yang diajukan, Saudara, adalah agar Mahkamah Konstitusi mengubah syarat minimal usia capres dan juga cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Sementara permohonan lain selain soal usia adalah soal penambahan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini akan diputuskan pada hari ini oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang juga sudah dalam beberapa waktu terakhir terus menembulkan pro dan kontra. Itulah mengapa Anda juga lihat di luar gedung MK, kepolisian dan juga pihak pengamanan meningkatkan keamanan di area gedung MK untuk mengantisipasi apapun keputusan yang akan diambil oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sebagai informasi juga, Saudara, sebenarnya MK ini sejak 2007 sudah pernah setidaknya 7 kali menolak permohonan soal usia karena menurut Hakim Mahkamah Konstitusi keputusan soal usia ini termasuk open legal policy atau permohonannya tergolong kebijakan hukum terbuka. Baru kali pertama MK memutuskan soal usia adalah ketika adanya permohonan soal minimal usia pimpinan KPK, Saudara. Itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah pada hari ini Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan soal usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun? Ini yang menjadi penantian, mengingat keputusan MK ini akan berpengaruh pada siapa yang nanti akan dipilih oleh koalisi Ganjar Pranowo dan juga koalisi Prabowo Subianto yang sampai hari ini belum memutuskan siapa bakal calon wakil presidennya.
Kita akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati akan melaporkan kondisi di sana. Masni, ini apakah tetap pukul 10 untuk keputusannya? Lalu juga Anda bisa ceritakan bagaimana kondisi di luar gedung MK saat ini? Iya, dari informasi terakhir dan juga dari jadwal dari websitenya Mahkamah Konstitusi dan yang disebutkan juga oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi untuk dari sidang putusan batas usia Capres dan juga Cawapres ini akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga saat ini di tempat saya melaporkan yaitu di luar dari gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk situasinya masih kondusif dan juga sudah dari pagi tadi sudah banyak dari personel kepolisian berjaga di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi. Dan juga dari sini saya bisa mendengar di belakang saya ini merupakan Jalan Medan Merdeka Barat dan di belakang saya ini adalah patung kuda. Dari arah patung kuda itu saya bisa mendengar sudah ada orasi-orasi dari massa. Namun belum bisa dipastikan dari pihak manakah yang melakukan orasi tersebut. Namun untuk dari penjagaan ini sudah dilakukan oleh personel kepolisian dari gabungan personel kepolisian yaitu dari TNI Polri dan juga dari Pemprov DKI Jakarta itu menerjunkan sekitar 1.900 personil dan ini juga berjaga hingga nanti sore dan ada penutupan jalan di sekitaran kawasan gedung Mahkamah Konstitusi ini di mana dapat saya melaporkan yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah ditutup sejak malam tadi, namun juga di arah dari patung kuda ke arah Harmoni ini sudah ditutup, namun dari arah Harmoni ke arah patung kuda ini masih ada jalan yang dibuka, maksud kami itu masih bisa dilalui oleh kendaraan, namun ini masih tetap dijaga oleh pihak kepolisian dan juga ada beberapa jalan lagi yang ditutup yaitu Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, Jalan Veteran 2 dan juga Jalan Veteran 3 dan ini penutupan hingga sore hari. Untuk penutupan dan juga rekayasa lalu lintas ini masih dilakukan situasional. Jika kondisi di lapangan ini situasinya stabil maka akan tetap ada pembukaan jalan dari arah Harmoni ke arah patung kuda dan akan tetap dikawal dan dijaga oleh pihak kepolisian. Namun jika situasi ini sudah mulai panas atau dari massa sudah mulai bergerak menuju kawasan dari Mahkamah Konstitusi ini, untuk pengamanan akan sangat diperketat oleh pihak kepolisian dan juga arah dari patung kuda menuju Harmoni, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup sepenuhnya. Dari hingga saat ini, dari pagi tadi hingga siang ini saya melaporkan itu sekitar pukul 10 ini untuk kondisi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi baik di luar maupun di dalam itu masih kondisinya masih kondusif dan belum ada terlihat massa yang mendekati ke gedung Mahkamah Konstitusi ini, Paskalis. Berarti untuk penutupan jalan ini tentu diimbau untuk pengguna jalan jangan melewati area patung kuda hingga tadi gedung MK karena ditutup. Kalau nantinya jalan itu ditutup, adakah alternatif Masni untuk masyarakat untuk bisa melewati area-area lain? Iya, tadi dari pagi kami sempat memutar jalan saat kami ingin menuju gedung Mahkamah Konstitusi ini. Kami tadi dari arah patung kuda ini bisa juga digunakan oleh masyarakat, yaitu dari arah patung kuda bisa menuju ke arah Medan Merdeka Selatan dan nantinya akan ada petugas yang mengarahkan ke sana. Jika ingin ke arah Harmoni berarti dari pengguna jalan bisa memutar terlebih dahulu ke arah Medan Merdeka Selatan, yaitu nanti akan menuju ke Medan Merdeka Timur dan nanti akan dari Medan Merdeka Timur ini akan diarahkan oleh petugas untuk menuju ke belakang istana dan nantinya ini akan tetap situasional jika dari kondisi kondusif ini akan dibuka di bagian seberangnya Mahkamah Konstitusi yaitu dari arah Harmoni menuju arah patung kuda ini masih tetap terbuka namun tetap dijaga oleh pihak kepolisian. Paskalis. Terima kasih Masni Rahmawati, nanti kita akan update kembali kondisi terutama untuk kondisi di luar gedung MK saat pembacaan putusan ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Kini kita akan sekarang menuju ke dalam gedung Mahkamah Konstitusi untuk kembali memantau kondisi di sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang akan bergabung. Abel, silakan laporan Anda.
Ya Paskalis dan juga saudara, memang hari ini saya sudah berada di dalam gedung Mahkamah Konstitusi dan nanti kalau menurut dari jadwal website dari Mahkamah Konstitusi akan ada putusan yang akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini sudah ada penggugat yang hadir. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu penggugat di sebelah saya. Ini ada dari PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ses Fransi. Ya, pagi, Mbak. Ini gimana nih untuk gugatan yang akan dibaca, maksud saya putusan yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dari PSI sendiri sebagai penggugat seperti apa? Di sini kalau di Mahkamah Konstitusi sifatnya permohonan dan kami tentu berharap sekali permohonan kami ini dikabulkan. Tapi apapun nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi tentu kita akan hargai dari PSI. Terus gimana nih, kan ini kan dari PSI menginginkan usia dari 40 ke 35. Sedangkan untuk saat ini wakil dari calon presiden yang digadang-gadang oleh salah satu capres adalah Gibran gitu ya. Ini gimana tanggapannya? Yang dimohonkan PSI ini sebenarnya sederhana ya. Kita dua undang-undang pemilu sebelumnya di tahun 2003 dan 2008 itu memang mengatur syarat usia minimal itu 35 tahun. Justru ketika diubah di tahun 2017 menjadi 40 tahun, itu justru yang tidak ada landasannya. Karena di situ di dalam diskusi yang kami baca, itu hanya dibilang bahwa usia di bawah 40 tahun itu labil, tanpa ada landasan sains, tanpa ada landasan yuridis. Justru inilah yang menurut kami, ini yang melanggar konstitusi. Sehingga yang kami mohonkan itu adalah tolong dikembalikan lagi ke dua UU pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun. Nah, kemudian permohonan ini itu sudah diskusi panjang lah di internal kami mulai dari Desember 2022 sampai akhirnya kami ajukan permohonannya ke MK itu di bulan Maret 2023. Jauh sebelum ada kehebohan siapa yang mau didukung inilah. Nah, tapi kan baru akhir-akhir ini nih. Tapi gini, Sis, kalau dari untuk hari ini kan udah mau menuju ke pemilu gitu ya. Ini baru gugatan baru hari ini kenapa ya? Bukan hari ini kan, tadi kan proses ini kan. Oh ya, maksudnya dekat-dekat dengan proses pemilu gitu. Proses persidangan. Ini kan udah tinggal putusannya saja, tapi prosesnya kan sudah kami ajukan di bulan Maret itu. Tapi kenapa sih pada akhirnya dari PSI ini getol sekali untuk mengajukan gugatan ini? PSI ini konsisten loh Mbak, memperjuangkan hak konstitusi anak muda. Kita bisa lihat di tahun 2019 PSI juga yang pertama dan memperjuangkan syarat usia minimal kepala daerah. Itu agar diturunkan juga. Sama seperti yang kami lakukan saat ini, termasuk Capres dan Cawapres ini. Karena di PSI ini yakin sekali, kita sebagai partainya anak muda tentu kita yakin bahwa anak muda itu harus diberi kesempatan dan kepercayaan seluas-luasnya di ruang publik untuk menduduki jabatan publik. Berarti klarifikasi lagi, berarti untuk gugatan banget nih dari PSI untuk usia Capres dan Cawapres ini bukan karena ada isu-isu yang berkembang saat ini. Bukan untuk mendukung satu atau dua orang tertentu, tentu tidak. Karena yang kami perjuangkan waktu itu adalah dari data ya. Data itu di tahun 2022 ada 21,2 juta anak muda Indonesia usia 35 sampai 39 tahun yang dikubur hak konstitusinya untuk menjadi capres-cawapres. Tapi kalau melihat dari perkembangan saat ini kan ada banyak atau beberapa partai yang juga menginginkan gugatan ini ditolak gitu ya. Ini gimana dari PSI sendiri? Ya tentu masing-masing punya pertimbangannya masing-masing kan gitu. Ya sah-sah aja kalau misalnya mereka keberatan gitu. Tapi kan kalau kami ini kan permohonan sesuai dengan jalur hukum melalui konstitusi gitu. Ya inilah yang kami lakukan untuk membela dan memperjuangkan hak anak muda tadi. Harapannya terakhir adalah? Harapannya tadi lagi, tentu kami sebagai pemohon tentu berharap dikabulkan. Tapi apapun nanti hasilnya dari MK, kami percaya bahwa MK ini adalah lembaga peradilan yang independen. Mereka tegas dan pasti selalu akan menjaga demokrasi Indonesia ini berlangsung dengan baik dan bersih tentunya. Gitu. Jadi, apapun nanti putusannya dari MK, dari PSI akan ada itu. Baik, terima kasih Sis Francine atas waktunya bersama Kompas TV dan juga Pak Mikhail Garbansev. Terima kasih dan kembali ke Anda Paskalis di studio.
Baik, jadi kita nantikan bersama bagaimana putusan dari Hakim MK yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Abel Insani melaporkan dari dalam gedung MK Jakarta. Kini kita akan menuju ke Patung Kuda. Di sana juga ada beberapa massa atau kelompok massa yang berunjuk rasa juga menanti dari putusan MK pada hari ini. Jurnalis Kompas TV Gracia Adur sudah ada di sana, siap dengan laporannya. Gracia, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan kondisi? Selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Sana seperti apa, Gracia? Ya baik Paskalis dan juga saudara, saya berada di depan demo Patung Kuda. Ini sudah standby dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sudah mulai banyak massa yang sudah berkumpul di depan gedung Sabta Pesona untuk menyuarakan apa yang menjadi pikiran mereka, saudara. Dan saat ini untuk mendengarkan langsung saya sudah bersama dengan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Halo, selamat pagi Pak. Dengan nama siapa? Selamat pagi, saya Ali Lubis, Mbak. Oke. Pak Ali Lubis, ini Bapak sudah di sini dari pukul berapa nih Pak? 8.30. Dari pukul 8.30. Nah, Pak, ini kan kita semua di sini sama-sama menunggu bagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan pada pukul 10 pagi nanti. Kira-kira apa nih Pak yang ingin disampaikan oleh Bapak bersama dengan teman-teman yang ada di Patung Kuda saat ini, Pak? Ya, baik. Jadi kami hadir di sini dengan masyarakat Jakarta Timur yang jumlahnya hampir 1.000 lebih ya. Tujuan kami tidak lain tidak bukan untuk mendukung dan memberikan support moral kepada bapak-bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berani mengabulkan gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden ini, gitu loh. Jadi kami mensupport supaya mereka berani gitu. Apa alasan Bapak ini untuk bisa mendukung dari Mahkamah Konstitusi supaya bisa mengabulkan permohonan batasan usia ini dari 40 menjadi 35 tahun ini, Pak? Ya, saya melihat ini adalah suatu sejarah ya kalau dikabulkan, bahwasanya anak-anak muda, para pemuda itu di kemudian hari bisa menjalankan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Nah, jadi ini harapan kita. Karena selama ini kalau dengan usia 40 cenderung, mohon maaf ya, banyak anak-anak muda yang sangat minim mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi hari ini kami mendukung itu agar para pemuda di Republik Indonesia ini punya kesempatan hak yang sama terhadap orang-orang khususnya yang senior-senior untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden di masa yang akan datang. Gitu. Pak, ada banyak tanggapan dari berbagai pihak bahwa ini seperti terlihat ada titipan politik di sini. Akan ada cenderung lebih ke arah dinasti politik. Bagaimana Bapak menilai ini? Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan, politik dinasti itu tidak tepat. Kenapa? Bagi saya ini kan kebetulan lawyer juga, saya orang hukum juga. Saya selalu katakan, politik dinasti itu bisa diterapkan kalau di sistem kerajaan. Contoh, misalnya orang tuanya raja, bapaknya raja. Ketika mau meninggal, maka tentu dia akan mewariskan tahtanya tersebut kepada anaknya tanpa pemilihan loh. Nah, itu disebut politik dinasti. Artinya yang menjadi raja itu aja, keluarganya itu aja. Nah, kalau di Indonesia tentu berbeda. Saya tahu pro dan kontra. Pendapat para ahli hukum tentu juga berbeda-beda. Tapi yang perlu saya tekankan, di Indonesia politik dinasti itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena Indonesia mengenal sistem pemilu, di mana yang menjadi pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Jadi yang menentukan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden itu rakyat, Mbak. Bukan bapaknya atau bukan ibunya, bukan saudaranya, tapi rakyat. Nah, jadi sehingga kalau politik dinasti tidak tepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali Lubis atas waktunya. Jadi intinya di sini teman-teman dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur ini mendukung agar majelis dari Mahkamah Konstitusi ini memutuskan untuk mengabulkan batasan usia dari 40 menjadi 35 tahun. Kami kembalikan ke Anda Paskalis di studio. Terima kasih, jurnalis Kompas TV. Nanti kita akan update kembali Gracia Adur kondisi dari area Patung Kuda Jakarta. Saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Saat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Paskalis Iswari.
Militer Israel merilis rekaman serangan di perbatasan Lebanon saat terlibat baku tembak dengan kelompok Hizbullah. Hizbullah menembakkan rudal anti-tank ke arah pos militer Israel. Demikian Kompas Update, Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mam, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia. Bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini kami akan menginformasikan Mahkamah Konstitusi yang hari ini akan membacakan putusan dari perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, saudara. Yang digugat ada dua hal, yaitu yang pertama pengubahan syarat minimal usia Capres dan Cawapres dari usia 40 tahun menjadi 35 tahun. Dan juga yang kedua adalah permohonan penambahan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi di dalam gedung atau dalam ruang sidang MK yang ada di layar kiri Anda, dan juga yang sebelah kanan adalah massa yang sudah berkumpul sejak pagi di area Patung Kuda Jakarta. Ini juga sebagai informasi bagi Anda yang akan beraktivitas di area Patung Kuda, lalu Medan Merdeka dan area gedung MK untuk bisa menghindari jalan-jalan tersebut karena sudah ada penutupan jalan juga di area-area tersebut. Kita nanti juga akan menantikan apa yang akan dibacakan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang seharusnya yang dijadwalkan dalam website ini adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meskipun saat ini Mahkamah Konstitusi belum memutuskan soal permohonan gugatan usia dan juga syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah ini, saudara, KPU atau Komisi Pemilihan Umum ini tetap mempersiapkan tahapan pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Jadi saat ini peraturan KPU yang mengatur pencalonan peserta pemilu presiden dan juga wakil presiden sudah diundangkan sehingga siap dilakukan. Namun KPU menyatakan bahwa jika ada perubahan memang pada hari ini yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU akan langsung mengajukan atau akan membuat peraturan tersebut karena bersifat final dan juga mengikat. Meskipun tetap akan ada komunikasi dan koordinasi juga kepada DPR dan juga pemerintah. Kami informasikan dari rekan-rekan kami yang berada di gedung MK Jakarta, saudara, saat ini hakim sudah bersiap dan juga para penggugat yang tadi juga sudah hadir sudah dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Tim liputan kami di gedung MK, saudara, tadi juga sempat berbincang dengan Direktur LBH PSI yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PSI ini tidak ada hubungannya dengan siapapun bakal cawapres yang digadang-gadang atau disebut-sebut oleh salah satu calon presiden, baik itu dari Ganjar Pranowo maupun dari Prabowo Subianto. Mereka melihat bahwa sebelum tahun 2017, Undang-Undang Pemilu ini mensyaratkan capres dan cawapres di usia 35 tahun. Maka perubahan ke usia 40 tahun harusnya dipertanyakan dan harus diubah kembali karena tidak berdasar. Ini, saudara, adalah kondisi terkini dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Yang Anda lihat adalah para penggugat yang juga mengajukan dari uji perkara atau perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sehingga sidang bisa dimulai karena hanya menantikan kedatangan dan juga kehadiran dari hakim Mahkamah Konstitusi. Kembali kami informasikan dalam website Mahkamah Konstitusi, sidang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Jadi memang kita sedang menantikan, mengingat
gugatan syarat usia capres dan cawapres ini banyak sekali menimbulkan polemik di masyarakat, pro dan kontra. Kalau tadi sebelum jeda kami sempat menunjukkan informasi atau gambaran di patung kuda, beberapa masyarakat ini berkumpul untuk memberikan pendapat mereka dan meminta bahwa majelis hakim bisa mengabulkan soal gugatan ini. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang sebenarnya menolak bahwa tidak seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, saudara. Namun di sisi lain, KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan siap apapun keputusan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Sementara beberapa diskusi juga sempat dilakukan menjelang keputusan sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini, saudara. Beberapa contohnya adalah seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang menilai kalau Mahkamah Konstitusi ini harusnya konsisten dengan putusan terdahulu. Maka seharusnya uji materi atau gugatan uji materi soal usia capres dan cawapres bukan perkara sulit yang harusnya tidak digolkan keputusan ini. Apalagi sebenarnya MK maksud kami ini sudah beberapa kali menolak gugatan yang menyangkut usia. Jadi total ada 7 gugatan yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai termasuk open legal policy atau golongan permohonan yang masuk ke kebijakan hukum terbuka, saudara. Satu-satunya perkara gugatan yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah soal gugatan syarat usia pimpinan KPK atau minimal usia pimpinan KPK yang akhirnya dikabulkan dari yang sebelumnya 40 tahun menjadi 50 tahun. Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Ali Syafaat menilai kalau memang MK mau memutuskan untuk mengabulkan permohonan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, pertimbangan hukumnya harus benar-benar kuat dan membantah putusan-putusan MK sebelumnya. Kembali bahwa pesannya adalah MK atau Mahkamah Konstitusi ini harus konsisten, harus terhindar dari kepentingan politik praktis tentunya. Terlebih ini kenapa terjadi perdebatan yang begitu hangat di masyarakat menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir karena untuk usia dari 40 menjadi 35 tahun ini erat kaitannya dengan nama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini berusia 36 tahun yang digadang-gadang oleh koalisi Prabowo Subianto menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi politik pemilu tahun depan. Namun mengingat usia Gibran saat ini adalah 36 tahun, ia tidak masuk dalam syarat usia capres dan cawapres 40 tahun. Ini menjadi sorotan. Nah, kembali bahwa jangan sampai hubungan tadi menjadi luka dalam putusan MK yang akan dikabulkan pada saat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatan batas usia capres-cawapres pada hari ini. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan akan digelar hari ini sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketua KPU Hasyim Asyari merespon polemik gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU menegaskan peraturan KPU masih bisa diubah jika nantinya MK mengabulkan gugatan.
Saat ini, aturan yang berlaku adalah aturan yang ditandatangani 9 Oktober 2023 lalu yang masih memuat batas minimal usia Capres dan Cawapres 40 tahun. Namun Ketua KPU menyebut peraturan KPU masih bisa direvisi seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal batas minimal usia Capres dan Cawapres. Bahwa kemudian kalau ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan melaksanakan putusan tersebut. Tapi yang jelas bahwa peraturan KPU itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh pihak yang punya wewenang. Dan kami di KPU, saya sebagai Ketua KPU hari Senin kemarin tanggal 9 Oktober 2023 sudah menandatangani peraturan KPU tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Sekarang prosesnya tinggal menunggu pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan terdahulu, maka soal pengujian usia Capres dan Cawapres bukanlah perkara sulit. Perludem pun mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar tidak masuk ke dalam politisasi yudisial bila memutus berbeda dengan sebelumnya. MK dinilai Perludem akan sulit terhindarkan dari pendapat pragmatisme dan kepentingan politik praktis. Terlebih ada konteks hubungan kekeluargaan yang juga menjadi sorotan dalam salah satu perkara yang tengah diuji oleh MK. Sebut saja nama yang beredar kan hanya satu, yang usianya akan memenuhi syarat kalau putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan itu, yaitu Gibran. Jadi ini putusan yang sangat kental dengan konteks politik praktis. Jadi ini yang menjadi ramai, dan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian undang-undang ini, Mahkamah akan tidak terhindarkan dikait-kaitkan dengan pragmatisme dan kemudian kepentingan politik praktis. Jelang putusan MK, Menko Polhukam Mahfud MD meminta masyarakat tidak berspekulasi untuk putusan MK terkait uji materi batas usia Capres dan Cawapres. Mahfud meminta masyarakat menunggu putusan MK hari ini dan tidak usah meramal putusan MK. Tunggu saja putusannya, kan tidak tahu dan tidak boleh juga berbicara sesuatu yang belum diputuskan oleh MK. Kita tunggu saja deh ya, terhadap putusan MK itu. Kan Senin. Senin itu sudah kurang 4 hari. 4 hari itu lalu apapun putusannya terus akan di follow up oleh partai politik kan. Kan gitu kan. Nah, kita tunggu Senin aja, nggak usah buru-buru. Nggak usah banyak prasangka juga kepada MK. Jangan-jangan nanti kita meramal lalu salah lagi kayak dulu. Ya kan? Ada yang meramal gini-gini ternyata MK-nya nggak apa-apa. Lalu Polemik gugatan batas usia Capres dan Cawapres menjadi sorotan. Pasalnya jika MK mengabulkan menjadi batas usia Capres-Cawapres, maka putra Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusia 35 tahun berpeluang untuk maju dalam Pilpres. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda melihat peta politik antara Prabowo yang menjadikan Gibran bacawa pres saling tunggu dengan pemilihan Cawapres Ganjar Pranowo. Hanta menyebut ada 3 faktor yang jadi pertimbangan menjadi Cawapres untuk keduanya. Karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa cawapres dari masing-masing mereka dua pasangan ini. Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral, faktor paling determinan dalam menentukan pilihan cawapres, terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar, ada 3 faktor. Kita menunggu Mas Gibran nanti. 1 adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperebutkan NU Jatim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Kini putusan MK pun dinanti masyarakat. Diharapkan dengan putusan ini tidak ada kepentingan politik yang melekat. Tim Liputan, Kompas TV. Bivitri Susanti, pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra, sudah bergabung pagi ini di Kompas TV. Mbak Bivitri, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sebentar, Mbak. Ini meskipun kita masih menanti mungkin detik-detik menuju hakim masuk ke dalam ruang sidang. Tapi kembali kita akan melihat apa, Mbak, harapannya pada hari ini, karena masih tidak bisa ketebak ini apa putusannya untuk MK. Iya, memang putusan itu pasti tidak bisa ditebak, hanya 9 orang itu saja yang tahu. Tapi kalau harapan jelas saya berharap putusan ini atau permohonan ini ditolak ya, karena memang tidak konsisten apabila diterima
atau apabila dikabulkan tidak konsisten dengan apa yang selama ini sudah dibangun sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk tidak memeriksa atau tidak mengabulkan isu yang bukan atau tidak ada kaitannya dengan konstitusi. Dalam hal ini mereka namakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Jadi walaupun harapan itu barangkali agak tipis ya kalau melihat berbagai macam spekulasi yang beredar belakangan ini, tapi saya masih punya harapan hakim-hakim itu mempertimbangkan bahwa MK yang baik itu yang tidak terlalu diwarnai pertimbangan politis. Mungkin tak terhindarkan, tapi harus teguh kukuh begitu ya pada konstitusi. Tidak boleh punya pertimbangan lain, apalagi kalau ada benturan kepentingan. Jadi harapannya tentu itu. Apa dampaknya Mbak Bivitri jika MK akhirnya mengabulkan gugatan ini? Kalau mengabulkan dampaknya dua ya. Pertama, bagi elit politik yang mengusung nama Gibran itu nanti berarti mereka bisa langsung mempertimbangkan. Konteksnya masih mempertimbangkan ya, walaupun katanya sudah ada kaos yang dicetak segala macam, tapi kan sebenarnya belum resmi nih, masih 3 hari. Masih banyak yang bisa terjadi dalam 3 hari ini, bisa saja somehow begitu ya, ternyata Gibran tidak menjadi capres, tapi maksud saya cawapres. Tapi kalaupun masih ada yang mau mengusung, berarti halangan satu-satunya, yaitu soal umur, itu jadi sudah tidak ada lagi. Tapi akibat negatif sekali, yang kedua adalah berarti nanti kita akan melihat MK itu betul-betul sudah dipolitisasi. Jadi MK tidak lagi objektif berdasarkan konstitusi, tapi sangat dipengaruhi oleh aspek politik dalam hal ini, apalagi karena ketua MK itu ada hubungannya dengan orang yang akan mengambil keuntungan langsung dari putusan apabila dikabulkan, dan juga ada kaitannya juga dengan elit politik begitu. Jadi itu yang lebih saya khawatirkan, karena MK itu kan institusi yang selama-lamanya tuh. Jadi jangan sampai dia runtuh legitimasinya, padahal bahkan nanti dia akan memutus sengketa hasil pilpres nanti tahun depan. Jadi harus tetap kuat dia dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, yang saya khawatirkan kalau ternyata sekarang mereka mengabulkan, orang akan makin mengolok-olok MK, dan itu yang tidak kita inginkan. Mbak Bivitri, ini tadi rekan kami sempat berbincang juga dengan salah satu penggugat dari LBH PSI yang menyatakan bahwa gugatan mereka ini kan sebenarnya karena mereka minta dikembalikan syarat sebelum pemilu atau sebelum undang-undang tahun 2017, ada syarat minimal 35 tahun karena tidak berdasarkan sains menurut mereka, mengingat tidak ada data-data yang menunjukkan bahwa usia di bawah 40 tahun itu labil. Menurut Mbak Bivitri? Ya itulah, hal-hal seperti itu kan bukan ranahnya yudikatif. Oke. Jadi kalau membicara sains, membicara misalnya secara politik, apakah harus Jakarta atau bisa wali kota Solo saja, itu kan pertimbangan politik. Nah silakan diperdebatkan di DPR. Ini lembaga yudikatif loh, jadi publik tuh harus belajar lebih ketat nih untuk melihat. Namanya yudikatif itu tidak membuat keputusan yang seharusnya dibuat secara lebih partisipatif di DPR. Di tempatnya ini yang salah. Mungkin isunya saya juga setuju supaya anak muda maju. Tapi tempatnya bukan di MK dong, tapi harus oleh pemerintah dan DPR. Itu yang namanya kebijakan hukum terbuka. Bagaimana dengan syarat permohonan lain soal pernah menjabat sebagai kepala daerah? Apakah itu tidak juga menyangkut konstitusional, Mbak? Juga tidak, karena konstitusi itu, kita harus bayangkan konstitusi itu tidak bisa mengatur hal-hal yang terlalu rinci. Dia akan mengatur hal-hal yang sifatnya prinsip. Jadi itu jelas bukan isu konstitusional, sehingga lagi-lagi itu termasuk dalam kebijakan hukum terbuka. Artinya kalau masyarakat mau mengajukan gugatan baru lagi, masih terbuka, Mbak? Oh, kalau permohonan apa saja, kapan saja, bisa saja terbuka terus, nanti tinggal MK lagi yang akan menentukan. Pertama, apakah bisa diperiksa, nanti berarti istilahnya itu tidak dapat diterima atau bisa diterima lanjut terus, baru kemudian dikabulkan atau ditolak gitu. Jadi kalau masalah terbuka atau tidaknya sih terbuka, asalkan tidak akan mengulang, tidak akan nebis in idem, asalkan batu ujinya di konstitusi dan argumentasinya berbeda.
Nah, nanti selanjutnya tinggal diputuskan oleh MK lagi. Oke, Mbak Bivitri, ini mungkin juga sebagai tambahan pengetahuan juga bagi masyarakat. Sebenarnya tadi kan sebenarnya yang digarisbawahi Mbak Bivitri adalah ini tidak menyangkut konstitusional. Hal-hal seperti apa sih Mbak Bivitri yang konstitusional itu? Yang konstitusional itu misalnya terkait dengan apakah presidensial threshold itu konstitusional atau tidak. Menurut saya tidak konstitusional, misalnya hal seperti itu ya. Terus misalnya yang bisa mengikuti mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden, apakah bisa independen individu atau tidak. Nah, dalam konstitusi sudah disebutkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Nah, berarti itu isu konstitusional karena konstitusi sudah jelas mengatur itu adalah isu konstitusional karena peserta pemilu harus dari partai politik. Nah, kalau soal umur kan mana ada di konstitusi yang mengatur umur. Oke. Gitu. Termasuk juga dengan kepala daerah tadi. Iya, tidak ada. Intinya kalau soal pilpres itu konstitusi hanya mengatur bahwa dipilihnya langsung, diikuti oleh partai-partai politik, dan setelah itu ya sudah selesai. Saya harus masuk lagi nih, saya harus sudahi ya. Mbak Bivitri, terima kasih banyak sudah berbincang pagi ini. Kita nantikan bersama soal putusan dari MK. Terima kasih Mbak Bivitri. Baik, terima kasih. Kembali kita akan melihat kondisi terkini dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Masih menantikan kehadiran dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini, saudara, untuk menantikan apakah gugatan soal perkara uji materi syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini akan dikabulkan atau tidak. Kembali kami informasikan, saudara, ada 2 hal yang digugat saat ini, yaitu usia minimal capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun, dan juga gugatan lain adalah penambahan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tadi kami baru saja berbincang dengan Bivitri Susanti,